Halo, selamat malam, kembali lagi. Teman-teman, halo apa kabar? Udah pada buka puasa? Yang buka puasa oke, aku kelupaan satu hal. Oke, sorry, kelupaan satu hal tadi. Nggak sabar nunggu sesi ini dari Joy. Iya, gue juga nggak sabar nunggu sesi ini. Tapi untungnya hari ini nanti mungkin kerjaan saya malam ini akan sedikit diringankan oleh teman baik saya yang akan ngebantu untuk moderatorin. Sebelum saya perkenalkan siapa teman baik saya yang akan ngebantu moderatorin, saya pengen dengar dulu dong suara teman-teman melalui komen yang ada di komen YouTube ini. Jadi teman-teman kalau udah ready, kalau udah siap, kalau sudah standby, sudah online, sudah nggak sabar lagi, boleh ditulis di kolom komen supaya kita tahu kapan kita mau mulai, kapan, teman-teman sudah apa namanya, teman-teman sudah siap dan teman-teman sudah, nggak sabar lagi untuk mulai sesi ini. Ya, dibocorin sama Joy. Sesi wajib dari Wilson Chandra, ampun Pak, nggak kuat kalau Bapak yang bilang sesi wajib. Ready, siap Jess, ready, yuk mulai, ready with coffee, oh my god. Ready with coffee, coffee-nya coffee apa nih? Oke, mmm. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, welcome back. Buat teman-teman yang mungkin baru join di sesi hari ini, baru join di sesi yang malam ini, atau baru tahu karena tadi kita juga masih dapat DM, masih dapat, pertanyaan, "Kak, masih bisa daftar nggak? Aku mau ikut nih," gitu kan. Boleh, silahkan daftar aja dan berarti kan saya asumsikan baru ada yang join atau baru ada yang tahu, baru ada yang pertama kali ikut di Digital Charity Conference ini. Buat teman-teman yang belum tahu atau yang baru join itu tadi, saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Jessica Leona. Saya dari Alpha CEO yang merupakan volunteer dari gerakan sosial dari kita untuk nakes. Di mana gerakan sosial ini didirikan atau dimulai pada Maret 2020 yang awalnya tujuan kita sederhana, yaitu kita mau membantu para nakes yang berada di garda depan yang sedang melawan COVID-19 ini dengan pengadaan APD supaya mereka bisa, bekerja dengan aman dan kembali ke rumah dengan sehat, bisa bertemu lagi sama keluarganya. Nah, Digital Charity Conference ini merupakan salah satu rangkaian dari penggalangan dana yang kita lakukan melalui dari Kita Untuk Nakes. Di mana Digital Charity Conference ini sudah berlangsung dari kemarin 12 Mei sampai besok 14 Mei dan di Digital Charity Conference ini ada 30 speaker dan 30 experts luar biasa dari berbagai macam industri, dengan berbagai macam pengalaman, insight dan juga, experience sama pengalaman sama ya. Insight, pengalaman, dan pengetahuan teman-teman. Malam ini, khusus untuk malam ini, kita akan ngobrol-ngobrol seputar F&B bisnis. Nah, tadi sore kita memang sudah sedikit menyinggung tentang F&B bisnis melalui talks kita sama Cifanfan atau Vanselia Wirajaya dari Singfutang. Dan malam ini nggak kalah heboh, nggak kalah seru, nggak kalah interesting dari sesi-sesi sebelumnya, dari sesi kemarin pun, karena hari ini kita kedatangan 3 orang spesial dari F&B Industries yang akan sharing insight-nya, sharing knowledge-nya sama teman-teman juga. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin teman-teman sekali lagi, buat teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa, teman-teman dapat insight yang luar biasa, teman-teman dapat, masukan yang luar biasa, teman-teman terbantukan dari acara ini, saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk membantu para nakes atau para tenaga kesehatan, melalui pengadaan APD yang layak untuk mereka. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belum tahu mau ke mana atau belum tahu mau nyumbangnya via apa, teman-teman bisa donasi melalui dari Kita Untuk Nakes ke rekening BCA di bawah ini. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya, channel sendiri, sudah punya gerakan sendiri, sudah punya
akses sendiri untuk menyalurkan APD tersebut atau untuk membantu teman-teman nakes dengan cara apapun, kita pun juga tetap senang, kita pun tetap bahagia karena tujuan kita adalah membantu para nakes. Channel-nya nggak masalah, mau dari channel A, channel B, mau dari jalan A, jalan B, itu nggak masalah gitu. Karena intinya kita pengen kita bisa memerangi COVID-19 ini bersama-sama dengan lebih cepat lagi dan apa yang bisa kita bantu dari, dari kita yang bukan tenaga kesehatan atau kita yang bukan dari kalangan dari kalangan medis, kita bisa menyediakan APD ini untuk mereka. Nah, selain itu kalau misalnya teman-teman, punya hal lain yang disumbangkan selain uang, teman-teman juga boleh berupa APD, boleh berupa misalnya, "Kak, aku nggak punya nih APD-nya," atau, "Jas, saya ada" sorry, "Jas, saya adanya APD, saya mau langsung, sumbang APD bisa?" Bisa, "Jas, saya nggak ada APD, tapi saya tahu saya bisa bantu untuk jalur donasinya, bisa nggak?" "Bisa." "Jas, saya nggak ada APD, tapi saya nggak ada uangnya atau saya nggak ada APD-nya, tapi saya bisa bantu untuk suplai APD-nya. Bisa nggak?" Bisa banget. Nah, teman-teman bisa langsung kontak ke dari kita untuk nakes, supaya nanti teman-teman bisa langsung ngobrol sama volunteer-nya dari kita untuk nakes yang bisa langsung, merespon teman-teman, siapa tahu teman-teman bisa membantu di sisi mana atau teman-teman bisa menyalurkan bantuan dalam hal apapun kita akan terima dengan tangan terbuka. Oke, dan sebelum kita mulai, tadi aku udah ngelihat lagi beberapa postingan, ada postingan yang keren-keren yang sampai bikinin reviewnya, bikinin highlight-nya, apa sih intake-nya yang didapat dari teman-teman dari sesi hari kedua ini, which is keren banget, saya sampai speechless dan, dan itu aku yakin itu udah bisa membantu lebih banyak orang lagi mungkin yang orang-orang yang belum belum ikut, atau belum nonton acara ini. So, I encourage you to do that as well. Boleh nanti di-tag semua pembicaranya dan jangan lupa juga di-tag ke alfaceo.id dan dari kita untuk nakas. Wah, tim udah langsung, masukin tuh semua nama-nama IG-nya, luar biasa. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya akan memperkenalkan salah satu teman baik saya, yang akan meringankan tugas saya pada malam hari ini. Eee, jadi teman-teman bisa dapat variasi nggak ngeliatin saya doang, kan tadi udah ngeliatin saya dari pagi sampai sore kan ya. Nah, teman baik saya ini adalah seorang F&B consultant. Jadi, dia sudah malang melintang, mungkin mungkin sempat kesangkut juga, karena keluarganya pun juga ada di bisnis F&B. Dan saya yakin walaupun umurnya masih dibilang muda nggak muda-muda banget sih, ya muda lah, muda. Nanti saya digetok abis ini soalnya sama dia kalau dibilang, "Enak aja, nggak tahu gue masih muda," gitu kan. Mmm, walaupun umurnya masih muda, tapi pengalamannya di dunia F&B itu nggak bisa diremehkan juga lah karena, selain dia punya brand sendiri, tapi dia juga nyobain franchise juga, dia juga, apalagi ya berarti kalau ya, punya brand sendiri dan nyobain franchise juga dan dia udah di berbagai, jenis F&B bisnis. Langsung saja, saya berikan tempat dan waktunya dan mari kita berikan tepuk tangan secara virtual untuk Bisma Adiputra atau yang biasa dipanggil dengan Bim Bim. Hai Nih, Bim. Hai, kenapa waduh. begini ya? Ya ini kan Iya, kalau Bim. tepuk tangan tak bersuara kayak gini. Oh gitu. Kalau kayak gini tepuk tangan TikTok, oke? Ini tuh emang kalau yang introduction Jessica nih deg-degser gua. Karena Kenapa? di Takut sejabodetabek dibuka rahasia lama ya? iya, karena Jessica adalah satu dari sedikit orang sejabodetabek yang tahu latar belakang gua. Bahaya sekali, rasanya pengen gua intervensi tadi waktu lu masih ngomong. Nggak bisa, makanya gue nggak ngasih lu akses admin supaya lu nanti apapun yang gue akan katakan. But all in all Oke. memang ya teman saya satu ini adalah seorang yang sangat terpercaya kalau dunia F&B, kalau yang lainnya saya nggak sebutin.
Langsung aja kayaknya tanpa perlu berlama-lama gue mundur diri dulu, saya dari belakang aja, gue langsung kasih waktu dan kesempatannya kepada Bim Bim. Oke, thank you Jess. Halo semuanya. Ini wah udah ada Fanfan. Jadi tadi tuh Fanfan tadi siang dia bicara, hari ini didengerin kita. Ini harusnya gue invite Fanfan ya ke sini. Terus sama Wilson juga. Jadi abis itu gue mundur diri biar mereka berempat ngobrol aja. Guanya gabut. Oke. Lu Gue kenapa balik lagi? Soalnya Anda mau gabut. Oke, jadi kecurang ya dia masuk sebentar keluar lagi. Alright, anyway guys, jadi without further ado ya, biar gue mau panggilin satu-satu, atau mungkin langsung dua-duanya harusnya bisa ya. Jadi kita langsung panggil aja Billy dari Janji Jiwa dan Doni dari Sour Sally. Tepuk tangan dulu semuanya tanpa suara. Silakan. Halo bro. Oh ya, kita boleh ada suara. Halo bro. Ada suara kalau kita. Halo bro Bisma, halo bro Billy. Apa kabar? Kita lanjutkan hangoutnya malam ini lagi di sini. Terpotong di 24 jam yang lalu ya. Iya. Aduh, enaknya kalau webinar dari rumah tuh gitu ya, kita masih pakai kaos semua. Iya, nyantai. Habis makan tinggal naik ke atas. Mulai apa? Iya, bener. On time semuanya. Oke. Jadi gimana sehari ini habis ngapain aja bro? Ya, as usual ya. Nggak tau Bro Billy dulu deh, Bro Billy, sorry. Gue dari tadi nontonin si Jessica dari pagi tuh sampai siang sama si James. Iya. Waduh, James gue ringan banget kan. Terus habis itu ada, ya udah sekarang kan malam acara kita deh. Nice. Kalau gue sih luar biasa. Kalau gue ya justru kayak di saat-saat ini lebih sibuk sih. Soalnya I'm preparing also for talk show. We have another talk show tomorrow, Friday sih, bukan tomorrow, di RCTI Plus. Lu kayaknya seminggu 3-4 kali sudah. Di talk show gue lebih gue yang jadi hostnya, gue yang jadi berusaha mereplikasi what Bisma is doing. Jadi kita ada 8 episode tentang F&B and stuff. Yeah. Wah gila. F&B, investment, cloud kitchen, everything. Ini yang kemarin sempat lu bahas itu ya sama gue ya? Iya, jadi kita kerjasama sama MNC Media lah. We work together, they ask us to provide content tentang F&B. Kalau teman-teman di sini mau dengar nonton, silakan RCTI Plus starting Friday. Nanti saya post di Instagram juga. Yang kayak gini tuh cuma bisa Doni doang. Jadi acara belum masuk materi, dia udah promosi duluan. Sekalian kan ditanya gue ngapain, gue jujur. Bener ya, juga, udah nyolong start nih. Seharian gue kan ngurusin itu. Lagi kejar tayang. Oke, jadi mungkin gue mau mulai satu pertanyaan dulu. Jadi gini, kan gue rasa kan selama 2 bulan terakhir tuh udah lumayan banyak yang ngebahas tentang gimana cara menyiasati COVID lah, situasinya gimana lah, biar bikin omset nggak turun segala macam. Gue rasa itu udah lumayan, apa ya, kalau buat gue udah lumayan agak stagnan gitu topiknya, agak boring gue dengerinnya. Jadi mungkin gue pengen bring back a little bit dulu, biar mungkin teman-teman ada yang belum pernah nih denger kisah kalian dari awal. Tapi gue mau nge-twist dikit, pertanyaannya menjadi begini, kalian masih ingat nggak dulu waktu proses ngebuka toko pertama? Waktu ngebuka toko pertama itu tahun berapa? Toko pertama di F&B ya? Toko pertama di F&B itu tahun berapa? Dan bagaimana prosesnya? Apakah susah? Mungkin boleh dari Billy dulu deh. Kalau gue sih tahun 2011, November 2011, gue ingat banget. Dulu gue pas sebelum baru mau mulai, itu nggak pernah punya pengalaman buka namanya bar, resto, nggak tahu namanya kayak bikin kafe gitu, belum punya pengalaman, jadi ngajar dulu gitu. Nah yang gue ingat pertama itu sih, pas waktu itu yang paling susah adalah cari tempat, gitu. Karena kita kan di Jakarta ya. Ini siapa nih, anak baru, nggak ada credibility, tiba-tiba pengen minta tempat gitu. Jadi itulah ditolak-tolakin kan gitu. Jadi itu tadi gue juga tadi siang juga dengerin dari Fanfan ya. Dia ngomong juga kalau misalnya pas pertama kali Singputang aja udah ada nama, itu aja susah tuh katanya tuh buat masuk ke mall gitu kan. Tapi kan ya memang syukurnya ada yang ngasih kesempatan gitu. Jadi kalau menurut gue sih it's very challenging pas awal, tapi seru banget sih menurut gue. Karena that was the feeling tuh pas buka satu toko baru udah jadi, itu rasanya kayak udah accomplish sesuatu gitu, karena sebelum buka itu aja perjalanannya udah lumayan gitu berasa. Itu boleh tahu brandnya apa bro?
Dulu tuh gue ada bikin brand sama satu partner gue yang dulu, namanya Calais Bubble Tea. Tahun 2011 itu dulu kita mulainya. Dan pertamanya itu di Kuningan City, actually. Oke. Nah ini buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali denger ya, jadi dulu tuh gue pernah apply ke Calais waktu pertama kali masuk di Central Park. Gue masih mendekati semester akhir lah kayaknya. Belum jodoh tapi bisa. Iya, belum jodoh. Dilempar sama partner lu, dilempar ke perusahaan omnya malah. Oke, kita berpaling ke Bro Doni. Lu tahun berapa, Dot, buka toko? Gua tahun 2008 bulan Mei. 2008 bulan Mei. Brandnya Sour Sally. Jadi kalau pengalamannya sih, kalau gua lebih panjang ya. Soalnya gua itu I'm not from Jakarta. Jadi gua terlahir di Sulawesi, ada pulau kecil namanya Pulau Buton, mungkin teman-teman pada tahu Pulau Buton penghasil aspal ya kan. Tapi gue grew up-nya SD, SMP di di Surabaya. And then after that gue kan kuliah di SMA Singapura, kuliah di US, terus habis itu balik, baru menginjakan kaki pertama kali di Jakarta. So my struggle is, if you talk about struggle, my struggle is really long because I never lived in the city before. Ya kan, I don't have any, my main family is not here, only my cousin. Ya kan, jadi struggle-nya itu ya benar-benar kayak dari cari tempat, cari supplier, settling in. Dulu kayak masih belum tahu Jakarta. I used to live in Kelapa Gading. Gue nggak tahu buta sama sekali tentang Jakarta. Jadi kalau orang ngomong mau cari bahan baku ini atau kontraktor ini bahan ini di daerah kota di mana ya? Gue nggak tahu gitu. Jadi benar-benar buta banget. Jadi benar-benar kayak maksudnya struggle-nya, challenge-nya not only in starting a store tapi juga settling into a city gitu. Kayak teman-teman yang ada cuma paling teman-teman yang bekas teman-teman kuliah waktu di Amrik atau enggak teman-teman waktu SMA di Singapura. Jadi terus habis itu kayak masih belum tahu daerah Jakarta, belum tahu di mana ya kan, cari kantor. Terus habis itu ya untung segala sesuatunya dilewati begitu saja dan akhirnya we got our first store di Senayan City, Sour Sally tahun 2008 ya. Itu through the help of setelah udah lama juga sih kayak 4-5 bulan yang tadi Bro Billy tadi ngomong benar, itu kita struggle juga untuk masuk ke toko pertama, cari tempat di pertama. Setelah 4 bulan kurang lebih cari-cari lokasi, di PHP-in beberapa mall, akhirnya dapat di Senayan City. Itu bersyukur banget. Jadi struggle-nya benar-benar kayak harus ke outlet, kontraktor, tengah malam lagi kan kalau kerjanya kontraktor itu kan, like almost every day we have to go to the store to check and everything, make sure semuanya on time. Terus kayak there's a lot of challenges gitu. Tapi menarik, interesting, looking back interesting. Lu bikin gue jadi ini lagi nih, flashback Bro, jadi apa? Nostalgia ya? Iya, nostalgia. CLBK. Pertanyaannya jauh banget ke belakang, gila. Good old days. Iya, kenapa gue nanya first store? Karena abis itu gue mau langsung fast forward, berarti Bro Doni udah kira-kira 12 tahun ya? Ya, kurang lebih. Actually this May, today is what? May 13 ya? May 5 ya? May 13 right today? Iya, May 13. Yes, May 13. May 15 is the 12-year anniversary of Sour Sally. Wow. Jadi apakah malam ini ada bagi-bagi voucher? Gue barusan ingat justru ini. I have to check with my marketing team. Ada something going on or not? Ya, should be lah. Coba teman-teman live comment alamat email kalian. Siapa tahu bisa dikirimin sesuatu. Nanti langsung di live ya. Gue kirimin linknya GrabFood kalau gitu, promo 40%. Nah, itu. Alright, jadi fast forward 12 tahun ke depan, terus buat Billy udah 9 tahun ke depan. Sekarang kalian sudah punya posisinya udah berapa outlet dari keseluruhan bisnis F&B kalian? Kalau dari gua sih kita sama mitra ya, karena kita kan basically base-nya kemitraan ya. Kalau sekarang total around sekitar 800 stores all over Indonesia lah kita gitu sekarang. 800 toko itu lu ingat nggak kayak berapa kota di berapa kota gitu? Kotanya sih kayaknya hampir semua covered lah ya kalau dari kita ya, kalau kota gitu. Sampai di Papua juga udah ada, Sorong, Jayapura semua udah ada. Kita sampai ke NTT juga udah ada gitu. Jadi ya udah lumayan nyebar lah gitu.
Ini 800 janji jiwa atau sudah dengan janji jiwa toast? Jiwa toast. Dan jiwanya sih 800, jiwa toastnya itu sekarang kita ada sekitar 80-an, tapi mostly itu di daerah Jabodetabek kita sekarang fokusnya. Oke, berarti 800 yang janji jiwa toastnya 80-an ya? Betul. Sementara ya. Kalau Bro Doni udah berapa, Don? Lu kan banyak brand nih di Kita bawahnya. jauh lebih dikit. Kita justru tahun ini yang planningnya mau genjot tapi kena COVID. So we have about 240 udah open. Sebenarnya planningnya tahun ini sih dari yang brand sudah established 550 tapi stop in this track. Itu dari kayak, semua brandnya ya? Belum. Kalau include manis, include juice and shake, ya kurang lebih manis sendiri kan sudah 116 ya, need to be open. Jadi ya mungkin sekitar 600-an lah. Okay. Manis is a different entity with different team. Itu my partner. Nanti kita ngobrol lebih lanjut tuh tentang manis ya, karena gue yakin mungkin ada beberapa orang yang mungkin masih belum pernah dengar dengan detail gitu manis itu apa. Alright, jadi 8 tahun, habis itu 12 tahun silam, nih sekarang udah ratusan semua ya outletnya. Jadi the reason kenapa the first two question gue ini nanya ini, karena gue pengen kasih lihat skalanya dulu nih buat teman-teman lagi dengerin, bahwa ternyata overnight success itu nggak ada ya bro ya. Semua tuh punya proses. After a few years, akhirnya bisa sampai ratusan gitu. Nah sekarang setuju. Kita masuk ke topik si COVID-19-nya nih gitu. Yang pengen gue tanyain, waktu COVID mulai menyerang, terus social distancing udah mulai dikeluarin pemerintah, gue penasaran gitu. Kebetulan gue belum pernah nanya kalian juga nih, begitu kalian dengar social distancing itu keluar, yang pertama kali terlintas di benak kalian tuh apa? Apakah kalian langsung mikir, wah gue udah pasti tutup toko nih, atau wah ini karyawan gue lay off dulu, atau wah franchise, kan kalian dua-duanya sama-sama kuat di franchise kan, di kemitraan. Apakah kalian langsung mikir, wah berarti gue harus canceling kontrak dulu nih gitu. Mungkin sekarang gantian dari Doni dulu deh. Oke, social distancing ya. Pertama kali dengar term itu sih belum terngiang, tapi saat 1 week, 2 weeks going into it, we already udah mulai sadar bahwa COVID-19 ini is gonna here to stay. Especially eye opener banget waktu itu hari we have a brief, not brief sih, kita klien Lipo Malls itu hari di brief langsung oleh sama Pak James Riyadi. Pak James Riyadi ada mention bahwa COVID-19 ini is a very complicated virus, karena of course he knows about this because he owns a Siloam Hospital also, right? So they know about the 1 or 2 about any diseases. So basically mentioning about virus ini 80% genomnya SARS tapi 20%-nya HIV. So it's very difficult to find the anti-vaccine, the antivirusnya. Ya kan? Jadi because of that, then it makes us realize kayak virus HIV aja, virus SARS sampai sekarang nggak ada vaksinnya, ya kan? So it makes you realize that wow, social distancing. So there's gonna be a new normal, there's gonna be a new world. So since then kita udah langsung fokus pivoting, exploring new business model. Seperti itu. Alright, kalau dari Billy gimana bro? Kalau dari gue sih sebenarnya banyak kan ke arah planning ya, planning yang kita punya itu semuanya tiba-tiba berantakan gitu kan, dan kita punya banyak staff tuh yang masih lagi dari luar kota gitu, jadi kelihatan banget kayak kita bisa plan tapi basically yang di atas yang nentuin gitu semuanya kan gitu. In this time itu menurut gue very interesting juga ketika ngomongin social distancing atau apapun itu seumur hidup kayaknya this is the first time kita ngalamin ini, dan mungkin juga even yang senior kita pun nggak pernah ngalamin yang seperti ini nih gitu. Ya during distance menurut gue ya kalau kita a little bit lucky juga, karena kita bisa overcome ini ya, kita a little bit lucky juga kita bisa go through it dengan apa istilah social distancing lah dan lainnya gitu. Tapi ya gue bilang selain kita berubah semua, tadinya itu gue anggapnya sih nggak terlalu masalah gitu. I believe karena kita kan konsepnya grab and go juga, jadi basically mungkin penurunan tapi nggak terlalu impactful gitu. Tapi as it goes on gitu mulai berasa gitu, dan tapi yang kita lakukan ya tetap patuhin aja peraturan pemerintah, dan sekarang sih puji Tuhan sih semuanya masih oke lah gitu. Cuman ya memang kita ada take actions dan kita juga put on hold expansion plan ke depannya sih. Banyak kan seperti itu sih. Ya, tadi Bro Doni ada mau nambahin?
Enggak, tadi kebetulan sorry, ketukat. Yang tadi Bro Billy tadi ngomong benar. Kita lucky if we get through it. Actually, not only lucky to get through it. Our generation is lucky to experience it. Ini 100 tahun sekali loh. Iya. Benar. The last one is 1920 kan. So this situation that's happening right now is something that we're not gonna experience again, hopefully. Ya kan? Not even our the generation before us, maybe they never experience. Ya kan? We are the one that experience it, and I don't know whether we should call ourselves lucky or not. Tapi it's gonna be very rare. Soalnya it's 100 years once. Ya kan? Betul. Kejadian 100 tahun sekali istilahnya. Nah ini gue mungkin share sedikit ya. Jadi gue sempat ngobrol sama temen gue yang memang dia wholesale buat tiket pesawat, buat tiket travel. Top 3 travel di Indonesia gitu. Jadi dia cerita sama gue bahwa skalanya si COVID-19 ini jauh lebih besar dibandingin SARS dulu. Waktu SARS, pemerintah Singapura, Hong Kong itu masih incentivize orang-orang buat tourism gitu. Tapi begitu yang COVID-19 itu udah nggak ada insentif lagi. Jadi kalau dulu pemerintah masih gelontorin duit jutaan US dollar, sekarang udah di stop bener-bener. Jadi bener kata Bro Billy sama Bro Doni bilang gitu, ini tuh menurut gue kita juga lucky ya ngadepin ini karena nggak ada yang pernah ngalamin ini, our senior nggak ada yang pernah, dan hopefully generation di bawah kita nggak ada yang ngalamin ini juga ya. Cukup kita aja lah ya, jangan 2 kali. Basically sih tough seas will make us better lah gitu kan, kita better captain jadinya gitu. During this time kita mungkin goncang kiri kanan, tapi asalkan kita bisa go through it, we'll come through it stronger aja sih menurut gue. Ya, setuju banget. Tiap kali ada resesi, pasti ada someone yang growing stronger ya. Walaupun sisi lainnya pasti ada yang tiarap juga ya. There's always winners and losers in a recession. Depends our mindset aja. How do we look at it and how do we adapt to it? Kayak tahun 98 melahirkan banyak pengusaha-pengusaha baru. Tahun 2008 juga melahirkan banyak pengusaha-pengusaha baru yang sukses gitu. Istilahnya the way we adapt aja. Ya. Nah, ntar berarti dalam konteks sekarang kan survival mode ya. Mungkin boleh di-share sedikit nih konteks survival mode kalian tuh seperti apa? Atau sampai the last 2-3 bulan terakhir deh. Dimulai dari siapa? Nah, Sweet Gi. Bro Billy dulu lah, nggak apa-apa Bro Billy. Mungkin kalau dari gue sih cuman nggak terlalu banyak neko-neko lah, paling kalau dari gue cuman fokus on something lah gitu, fokus on people ya. Nah, di masa-masa kayak gini ya. Jadi dari pertama kita udah ngomongin ini nggak bisa dihindarin, kita harus hadapin. Yang kita bisa lakukan adalah memprotek customer kita dari segi kayak whatever that we provide, whatever that we produce itu kita harus make sure guarantee that everything is good gitu, safe and healthy gitu. Ada precaution yang udah kita ambil, dan juga dari segi karyawan, what is the best thing that we can do for them gitu. Karena ini juga susah gitu. Gimana ya? Mallnya tutup misalnya. Mallnya tutup, ininya segala macam tutup gitu. Tapi mereka kalau dibilang dirumahin kan berarti nggak dapat apa-apa kan gitu kan istilahnya gitu. So we try to be kayak gimana yang tadinya di mall kita bisa pindahin mereka ke stand alone gitu. Gimana mereka bisa dapat shift lagi, semuanya bisa bekerja lagi gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi the thing that we do is to protect our karyawan juga dan protect our customer sih. Paling ya itu cuman fokus on people di sana. Right. Fokus on people ya. Kalau Bro Doni? Kalau kita fokus on everything to keep us afloat. Contohnya jadi on the people we give them the APD gitu. Mereka dilengkapi dengan facial mask, habis itu facial shield, ya kan, to protect them not only from while serving the food and the drink that they are doing, tapi juga untuk protect them supaya mereka pulang on the way back home mereka resiko tertularnya semakin sedikit. Terus selain itu juga of course stores yang masih buka, we have to, because there's a decrease in sales, we have to manage supaya revenue-nya not expense-nya nggak lebih besar dari revenue, itu udah pasti, ya kan. We have to keep afloat because if not, misalnya kalau kapal lagi bocor, kapal lagi bocor, terus menghadapi badai, the most important is not to let as much water as possible, which is the expenses, nggak bocor sampai tenggelam misalnya. So we have to keep afloat. Kedua, what we do is try to maximize. Kayak contohnya sekarang ada beberapa outlet gulu-gulu yang kita punya sendiri, yang di luar dari mall,
ya kan? We onboarding some of the product of Vika juga, onboarding some of the product of Sourcely juga. Jadi kita criss-cross istilahnya supaya to maximize revenue, maximize the team operations, dan juga make it more efficient and more streamlined in terms of the product. Alright. Kan kalian berdua sama-sama di franchise kan, banyak kemitraan kalian nih. Jadi waktu lagi seperti ini, apa sih yang diteriakin sama franchisee kalian ke pusat gitu? Boleh di-share nggak? I believe kalau dari, sorry kalau gue duluan ya, Don ya, sorry ya. Ya, nggak apa-apa. Go ahead. Kalau dari gue sih, bukan komplain kali ya, mungkin kayak nanya arahan kali ya, karena it's our duty to give guidance juga kan, and support kan, sebagai kayak us as a principal gitu. Jadi basically we have a discussion kayak what should we do gitu. Anyway we can do everything, tapi kan memang balik lagi ke keadaan marketnya seperti apa kan, how's customer behavior. Jadi every decision is based on kayak weekly juga kita sekarang gitu, karena customer behavior tends to change daily gitu. Ada yang pas awal-awal gitu, padahal semuanya masih ada yang bisa dibilang late adapter gitu, maksudnya nggak terlalu takut di awalnya, tiba-tiba sekarang semuanya udah jadi takut gitu. The COVID is real gitu di depan matanya gitu kan, suddenly kan. Jadi itu yang kita try itu coba untuk manuver gitu. Dan juga ada PSBB, misal tadinya gue cuma di Jakarta Jabodetabek doang, ternyata sekarang ada di luar kota juga, dan they will ask us gitu, gimana sih caranya sekarang misalnya di daerah lu PSBB, dan sekarang kita mesti PSBB juga nih, mesti gimana gitu. Jadi there's those kind of support yang we try to give them. Tapi amazingly sih menurut gue ya, sekarang through these times mereka malah lebih appreciative juga, dalam arti kata mereka tahu ini force majeure, arti kata mereka tahu this is like yang nggak bisa dikontrol, event sesuatu yang nggak bisa dikontrol gitu. Jadi they will also trying to give the best to customer-nya, they trying to protect their employee juga gitu, segala macam gitu. Jadi I mean sekarang puasa juga mereka bisa ngasih takjil malahan segalanya for free gitu to the customers and then even to Gojek drivers gitu. Itu semuanya inisiatif gitu. Jadi I believe ini juga ada blessing-nya buat kita to make the franchise family ya, atau partnership-nya become stronger juga sih, gitu sih. I see, interesting. Jadinya malah jadi giving dulu ya, walaupun dalam keadaan kayak gini. Exactly, benar. Iya, kalau dari Bro Doni ada kasus-kasus apa nih dari franchisee? Kalau kita sih simple, everything that because franchisee, we are franchisor, right? Everything that we do, we'll share as a guidance to the franchisee. Jadi kalau kita ada move apa, kita share with them. And then kalau kita strateginya di outlet seperti apa untuk save cost, ya kan, we share with them every single thing. Kayak tapi kayak untuk urusan kayak CSR itu all our initiative. We do. Tapi kalau ada franchise mau do, it's up to them to do it. Jadi kita sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan, they want to do amal apa segala macam, itu they do on their own initiative, but we show them, because kita gulu-gulu Vika all brand juga udah melakukan CSR. Ya kan, latest Warteg, currently we are doing CSR Warteg Challenge itu promo untuk ojol, semacam seperti itu. Yeah. So the franchisee are encouraged to join the promo. Alright, dari franchisee yang udah open store waktu di COVID-19, ada nggak yang request pindah lokasi sementara? Sementara ada yang di Medan, Sourcely, yes, there's one. Tapi most likely franchisee sambil menunggu aja sih mereka untuk kalau di kita ya, sambil menunggu, nggak terlalu gimana. Cuma kayak Warteg ada yang tanyain kapan bukanya, so that's why inisiatif Warteg kita launching online dulu kan. Ya. Dari Billy gimana, Bill? Almost similar lah ya kalau dari kita ya. Paling ada juga yang decided to close down karena memang daerahnya itu nggak ada lagi yang aktif, zona merah dan bla bla bla. Karena kalau di daerah zona merahnya mungkin lebih berasa gitu, ada beberapa daerah yang orang benar-benar nggak ada aktivitas, jadi mereka decide to close down. Tapi kalau buat mereka decided to move location sih sampai sekarang belum ya. Dan paling seperti itu. Dan yang pasti sih mereka juga banyak yang mau buka karena mereka pengen mempertahankan karyawannya gitu. Mereka bilang juga kalau kita let go, kita tutup, we have to let go the employees. After that kita harus training new employees, orangnya juga belum tentu kita bisa percaya. It's gonna be double work. Tapi kalau we maintain and through this whole time, it might get better nantinya gitu. Ya. Yeah. Alright, so gue mau ngingetin teman-teman sekali lagi,
kalian yang kalau mau bertanya nggak perlu nunggu di akhir sesi, jadi langsung di live comment, langsung tanyain aja. Nanti pas di sesi Q&A, kita akan tampilin pertanyaan dan langsung kita bahas. Jadi menghemat waktu. Alright, kita lanjut lagi. Sebagai franchiser pusat yang menghandle, berarti kan udah karyawan kalian sendiri di manajemen mungkin udah ratusan jumlahnya, plus kemitraan berarti udah bisa ribuan gitu kan. Dan bisa dibilang kan decision making-nya terakhir di kalian gitu. Jadi kayak the alpha male gitu. Dengan kondisi yang lagi serba panik, unpredicted kayak begini, lots of pressure. Itu how do you guys keep yourself nggak gila, nggak turning into a crazy person? Mungkin dari Billy deh. Sebenarnya sih kalau action wise ya, itu sebenarnya kan kalau dibilang dari thought prosesnya ya, kita paling pertama instingnya adalah buat cost saving, trying to make sure karyawan juga diselamatin, kita punya customer juga terjaga, produk kita masih bisa jualan gitu. Itu yang paling kita bisa lakukan. Tapi kalau bisa dibilang stres saat ini gitu, sebenarnya stres itu lebih kayak, kalau menurut gue, kalau gue sekarang malah time to reflect. Tapi kalau yang stres itu malah pas ketika gue grow extremely gitu, karena I believe I can do more, tapi gue nggak bisa ngelakukan. Nah itu yang bikin pressure sendiri gitu. Nah tapi kalau yang sekarang itu, these are the things that I cannot control, so what can I do gitu. Yang paling gue bisa adalah strategize and try to help people and try to help what I can do on my business gitu. Tapi cuma sebatas itu doang gitu. The other factors benar-benar gue nggak bisa kontrol sama sekali gitu. Nah kalau menurut gue sih that's the thing. Tapi kalau beneran gue stres sih saat ini sih gue nggak stres, lebih ke arah ya attitude ya. Maksudnya attitude kita seperti apa gitu sekarang gitu. Kalau gue sih lebih kayak ya udah, now is the time. Ada waktunya pasti ada positifnya. That we have to do. Kalau itu semuanya negatif, ya pasti ke bawah terus gitu kan, break us down juga gitu. Kita jaga confidence, apalagi partners kita adalah satu bisnis yang merepresent our partners gitu. If we are on the negative side, our partners will be worse gitu kan, in a worse standing position gitu. Jadi we try to be positive, during this time tetap aja optimis gitu. Buat gue sih itu sih. Alright, nice answer bro. Don, gimana Don? Kalau gue stres, oke. First, mungkin I'm the kind of person that can in the long run I can the way I face stress is a challenge. I don't see it as a problem. Ya kan? And as all challenge, itu give me more motivation to do, because I believe in every challenge, every difficult situation, there's always an opportunity. So the way I program my brain every time I'm facing a challenge, I don't like to call it stress. It's a challenge for me. I will program my brain how to make the most out of it, ya kan? How to react in the most sensible way, the most logical, because stress is actually emotional, right? So all of us as a CEO or as a leader of the company, we cannot act on an emotional basis. We cannot act strategizing on an emotional basis. The direction that we are going, yang kita jalankan itu harus based on logical. Jadi right now we cannot do anything with the COVID-19. I already tell my team, forget about the old world, the before COVID. When this PSBB reopen, forget about the sales that we used to have. Ya kan? Some of the things that some of the partners or stakeholders in our business that probably be gone too. We don't know. Ya kan? Unfortunately, some of people that we know probably be gone too, so we don't know. So what we need to prepare is the new world, because we believe the new world is going to change. The F&B world is going to change. The F&B world will be different from the previous one. So itu yang sekarang tanda kutip kita sibuknya ke arah sana gitu. Jadi apa yang sekarang awal-awal mungkin 1 minggu 2 minggu pertama maintaining sales, how to maintain sales, nggak boleh lebih kurang dari expenses segala macam, itu agak bisnis. Sekarang sudah mulai kebaca arahnya, ya kan? Now we are focusing on something that is different. Kita pivoting into new stuff seperti itu. Right. Berarti bisa dibilang persiapan untuk restart F&B landscape ya nantinya ya, karena everything jadi sama lagi ya gitu. Yes. Nah, however kan gini, tapi even though kita punya company, kita punya banyak karyawan, kita harus bikin decision making
not on the emotional basis, tapi kan kita tetap human kan. Pasti pernah dong ada patah hati ketika ngejalanin bisnis ini. Jadi gue mau tanya, apa sih rasa patah hati yang paling sakit yang selama ini kalian udah jalanin bisnis F&B? And then what we can learn from it? Ini kayak Doni jawab keren nih kayaknya nih. Kenapa gue? Maksud lu gue God of Broken Heart. Duluan. Patah hati ya? Patah hati maksudnya apa nih? Kecewa atau apa nih? Anggaplah momen apa yang lu paling inget banget, lu begitu lu ngerasain ini di bisnis lu langsung kayak, oh my god, kayak ini lowest gua nih, gitu. Apa ya? Sebenarnya kalau dibilang patah hati everyday gue juga kalau gue orangnya gimana ya, kalau gue I'm talking honestly gitu ya, gue orangnya cukup detailed, I'm a very detailed person. So apa yang bikin gue patah hati adalah ketika kita istilahnya di atas as a CEO already work so hard ya kan, and then it cannot be executed well. Nah itu yang bikin gue kadang-kadang tanda kutip kecewa, so I have to scramble down and make sure the team perform and stuff like that, ya kan? We have a good idea, good vision, and then we cannot execute well. Itu membuat patah hati. Itu mencakup semuanya. Of course, vision kita mau semua bikin semua mitra sukses with the launching product, ya kan? Dengan produk baru apapun juga, ya kan? We already design it in some way. We pretty sure all aspect, secara teorinya, secara logikanya, secara idenya is already brilliant, tapi in the end it doesn't turn out, sehingga menyebabkan mitra patah hati atau franchise patah hati, salesnya kurang bagus atau segala macam, execution nggak benar, itu yang bikin gue patah hati. So that's if you ask me about patah hati, and as a I don't know, pasti semua entrepreneur juga pasti a very detailed person, ya kan? So I think that's one of the things that make me patah hati kalau dibilang ya, almost every day, because every day we're doing stuff, we trying to be very detailed and execute, and in the end it's not executed perfectly. Itu yang membuat agak patah hati sebenarnya. Alright, thank you Don. Billy, apa nih Bill? The devil is on the details. It's always like that gitu. The devil is always on the details gitu. Jadi kalau orang kayak Doni pasti perfeksionis detail gitu, pasti itu benar-benar kalau ada yang nggak kayak itu pasti gimana gitu. Nah, jangan ngomong hati deh, Bim. Ini bisa lebar nih ya kalau ngomongin hati ya. Tapi basically gue sih sama ya kayak Doni ya. Maksudnya dari arti kata dalam details gitu. Mungkin level of details tiap orang berbeda. Kalau gue mungkin lihat arah ke lebih general, mungkin orang ada beberapa orang yang benar-benar sampai ke dalam banget. Cuman there are certain things yang jadi expectation gue gitu. Jadi kalau patah hati di sini dianggap sebagai kayak semacam disappointment seperti itu ya misalnya ya, atau kayak sebenarnya ini lebih ke does not goes according to my expectation, karena I expect a lot from people, I expect a lot from situation. Artinya apa? When I give you my trust, you have to perform according to the expectation gitu. Itu yang susah menurut gue gitu. Karena apa? Ya tadi seperti Doni bilang, we work our ass off kadang-kadang gitu. Try to think this is the way that we should go. Tapi ternyata when you do it, lu nggak bisa kerjain sampai benar-benar how it's supposed to be, half-heartedly. Biasanya kerjanya half-hearted, itu yang kadang-kadang bikin kecewa gitu. Sayang aja gitu. Why don't you fulfill your potential? Kalau gue always percaya, whatever we do, even though kita sebagai karyawan, sebagai apapun itu, we have to do the best that we can in something gitu. In whatever situation that we are gitu. Jadi those things sih mungkin ya dari segi detail, dari segi ekspektasi itu sih yang agak sedikit menurut gue itu hal-hal yang I believe kayak every CEO atau every leaders gitu yang punya different way of how handling it gitu. Ya. Ini kenapa? Oke, sorry, gue tambah dikit bisa nggak? Boleh. Dikit. Jadi mungkin seperti yang Bro Billy sampaikan, ya kan, because this topic is about F&B, right? As a leader in F&B kan, CEO in F&B company. Jadi mungkin mau pesan teman-teman kepada teman-teman yang dengerin, bisnis F&B itu seems easy, tapi the devil is in the detail. Jadi daripada susah bikin F&B sendiri, mendingan franchise aja dari kita. We solve all the little things for you. You just need to run it. Lebih murah lagi ya, Bang. Yes, betul. There's no cost of trial. At least all the details, all the things we already sorted out for you through experience, not only from concept ya, through experience. Benar nggak Bro Billy ya?
So I'm speaking on behalf of Bro Billy juga Mystic di are sini. expensive. Mystics are expensive. Jadi ya udah. Outsource the mystic. Outsource the mystic. Gitu. Buat kalian yang dengerin, tolong ingat ya, di sini depan layar kaca kalian ini tiga-tiganya orang sales, jadi wajar ya. Oke, jadi the reason kenapa gue bahas tentang patah hati di F&B karena to be honest gue hari ini baru aja patah hati tadi siang gitu. Jadi gue langsung gue harus nanya lo orang berdua nih gitu. Karena relate lah ya, gue rasa semua yang dengerin juga pasti relate at some point kita pernah patah hati di bisnis kita juga gitu kan. Jadi ekspektasi itu membunuh ya, jadi mesti jaga ekspektasi karena kebetulan banget hari ini patah hati gue pun karena ekspektasi juga. Jadi dengan kalian berdua ngomong kayak gini, gue belajar lagi ternyata ya di bisnis F&B ekspektasi mesti dijaga. Gitu. Betul. Alright, gila bentar lagi kita ngomongin ini drakor nih lama-lama nih, udah makin. Tadi udah ada yang di Taiwan. Tenang, udah ada yang ngomong tadi, si Van dari request, ini harus ke Taiwan. Jadi yang mau jadi Jangga siapa, yang mau jadi IC siapa. Alright. Jadi tadi kita udah ngomongin beberapa sektor, sekarang gue mau yang ke arah business wise gitu. Mungkin gue kasih introduction sedikit bahwa kita kan selama ini lumayan tercekam karena dengerin berita, lihat Jakarta, lihat Surabaya, lihat Bandung, kota-kota besar kan, Italia apa segala macam, kayaknya hektik banget, hancur banget. Sedangkan kalian kan ada toko yang di luar Jabodetabek, ya kan? Nah, ini boleh diceritain nggak sih gitu? Kondisinya di luar Jabodetabek itu seperti apa sih? Apakah memang sama hancurnya seperti di Jakarta atau apa yang kalian lihat di sana? Mungkin dari Billy dulu deh. Kalau dari gue sih, sorry ya, mungkin ada sedikit background noise, gue ada anak soalnya. Anaknya ikut talk show aja, bro. Bil, ajak sekalian. Bil, kalau lu udah bawa backsound anak, gue bangunin anak gue nih, biar ada backsound juga nih. Sorry. Oke, back to the question. Jadi kalau buat di luar kota, mungkin ada first week of March gitu atau berapa itu nggak terlalu berasa ya, first second week of March gitu. Karena kan Jakarta yang pertama ya sebagai red zone pertama juga, jadi di luar kota sih nggak terlalu ada impact gitu. Tapi nowadays smaller cities yang lebih strict sih dibanding yang bigger cities, karena bigger cities banyak yang bandel anyway gitu karena orang-orangnya gitu ya. Jadi the fear is there. Even kita punya franchisee pun takut juga karyawannya kalau misalnya karyawannya ada sedikit dibilang sakit atau apa. Tapi time right now kita punya we are clean ya, nggak ada sama sekali nggak ada story mengenai anything with COVID, puji Tuhan. Now the revenue wise itu drop pasti gitu karena bisa dibilang ada psychological effect-nya juga gitu. Apalagi kalau misalnya ini case-nya very interesting nih. Gua ada satu toko, actually ada 2 toko di satu kota di Padang misalnya ya. Ada satu yang di daerahnya nggak ada pasien yang kena COVID lah gitu. Ada satu yang ada pasien kena COVID gitu, padahal nggak jauh gitu. Tapi di toko yang dekat pasien kena COVID itu sepi, benar-benar sepi. Jadi omsetnya nggak ada, revenue nggak ada. Tapi yang di satunya omsetnya seperti normal gitu. So basically this whole thing is still maksudnya kita harus ya benar-benar tiap partner, tiap mitra harus benar-benar lihat juga sih. Maksudnya what happens, what are the reasons gitu. Jadi kalau di luar kota sendiri memang tergantung dari behavior customer di per daerahnya itu gitu. Nggak bisa kita generalize sebagai semua. Tapi basically semuanya masih generate revenue. Ya. Tapi would you say di Jakarta atau Jabodetabek lebih hit worse compared to luar kota, Bill? Tergantung lokasi ya, Bim ya. Menurut gue ya, doesn't kalau misalnya lu bilang office area, of course, perumahan still does well, ya kan. Those schools near schools atau apa ya memang agak sedikit suffer, tapi ya perumahan masih perform gitu. Tapi ya basically omset turun, revenue turun karena dine-in nggak ada gitu. Salah satu faktornya itu lagi, dine-in nggak ada sama sekali gitu. Jadi that's the case sih kalau buat kita. Alright. Kalau dari lu gimana, Don? Kurang lebih sih seperti itu ya. We cannot generalize. Kalau kita nggak bisa generalisasi satu Indonesia sebagai satu, karena satu daerah punya speed, punya
di dalam curve-nya COVID-19 kasusnya itu beda-beda, sentimen masyarakatnya juga beda-beda, ya kan, psychological masyarakat juga beda-beda. Jadi awal-awal Jakarta yang kena hit duluan, luar kota nggak apa-apa, tapi sekarang yang luar kota justru lagi sepi, ya kan, Jakarta justru udah mulai membaik, istilahnya seperti itu, ya kan. So it's very depending and very masing-masing lokasi berbeda, dan kebanyakan karena kita lokasinya juga banyak di mall, ya tentunya kalau di mall ya a lot of mall are closed, so we have to close, ya kan, kecuali ada beberapa lokasi di mall yang kita di lower ground yang masih dibolehkan buka, jadi kita buka, so delivery only itu masih ada sales, masih oke gitu. Tapi yang kayak mau tutup ya apa boleh buat, mau harus tutup gitu. Ya, dari kalian berdua ada yang buka outlet di dalam Cloud Kitchen? Iya. Ada ya. Jadi ini yang join ada ya, ya. Waltek ada yang Cloud Kitchen ya. Oh, Waltek ada Cloud Kitchen. Lu ada Waltek juga ya, Bill? Cloud Kitchen. Ada. Tapi nggak banyak sih kalau gue di Cloud Kitchen. Oh, malah Waltek semua Cloud Kitchen ya, Don? Waltek Cloud Kitchen, Gulu-Gulu juga ada, Vika juga ada. Sourcely juga ada. Oh, Sourcely ada juga? Just remember ya. Alright. Nah, ini korelasi sama next question gue nih. Jadi, ini kan baru-baru aja nih, dalam 7 hari terakhir pemerintah udah mulai bilang katanya umur 45 ke bawah sudah mulai boleh kerja katanya ya. And then dengar-dengar PSBB kan dari kemarin Kementerian Tenaga Kerja, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, gue lupa kementerian mana, tapi dia udah mulai rilis tuh step by step tanggal berapa nanti mulai di lift up gitu PSBB-nya. Ada ya? Boleh di-share dong, bro? Gue belum dapat. Oh iya. Iya. Nanti gue share. Hoax nggak? Hah? Kenapa? Hoax nggak, Bim? Bener nggak? Bener nggak? Itu waktu webinar sama Kementerian Tenaga Kerja, bro. Jadi dia langsung nge-share. Gitu. Kredibel. Boleh. Intinya mulai dari 8 Juni sudah mulai akan pelan-pelan beberapa kategori sudah boleh aktivitas sampai full itu tanggal 27 Juli. Jadi dari Juni ke Juli. Harapannya sih di Agustus sudah mulai full lagi. Cuman ada biasalah pemerintah, ada tanda petik gitu disclaimer kayak tetap review by government on a weekly basis gitu. Sorry, mulainya Juni ya? Juni udah mulai buka kembali? 8 Juni. Mall gitu. 8 Juni. Oh, I got that. Ya. I got it, tapi file dari Maybank Securitas. I don't know whether it's from the government. Okay. Ya, jadi ada beberapa fase kan? Fase 1 sampai 5 kalau nggak salah ya? Yes, betul. Ada 1 sampai 5 fase. Right. Nah, ini assuming bahwa Agustus, mudah-mudahan ya, itu Agustus kita udah mulai bisa, I don't know, 50%, 70% kita mulai balik lagi aktivitas. Itu what is next dari Janji Jiwa and what is next dari Sourcely? Kalau dari Janji Jiwa, kalau dari Janji Jiwa, basically buat expansion luar kota mungkin masih harus tahan dulu ya, karena kan traveling ya. Jadi itu kalau kita lihat dulu, strategize juga gimana cara expansionnya. Cuman kalau dari kita generally sih masih ada target buat target stores yang harus kita achieve gitu buat tahun ini gitu. Jadi whatever we are going to do is to be able to fulfill the target ya. Dan yang ketinggalan ini kita akan coba kejar lagi gitu. Tapi ya what I can see is the next thing mungkin ya ini kayaknya setelah COVID ini the playing field will be different. Cloud Kitchen will be everywhere karena food delivery will go up. Kita disconnect sama Doni nih. Oh iya, Doni hilang. Nggak apa-apa, lanjut aja, Bill. Jadi Cloud Kitchen will be everywhere ya? Ya, strategi kita makanya kita lagi explore juga ke arah what is it about Cloud Kitchen that we can do and whatever itu kita juga masih ada target ekspansi buat Janji Jiwa dan Jiwatos, especially Jiwatos ya, yang kita baru punya sekitar 80 outlet di Jakarta. Right. Oke, dari welcome back Don. Iya, sorry gua ada yang telepon masuk. Kaget gua telepon masuk. Iya, pakai telepon gua ini live ya. Harusnya lu live videoin dulu tadi. Lu bilang lu enggak live, gua lagi live. Makanya kalau sama message jangan telepon dulu, gua lagi live nih. Ya gimana Bro Doni kalau dari kalau dari kita still ongoing ya, we have a lot of project and then we have a lot of brand launching, tapi we are more focusing on the virtual space now, launchingnya, brandnya virtual space, and then continue on with the kan beberapa brand yang terakhir banyak mitra, kita banyak backlog, we have to ini kan, we will communicate with them, we see how the market is after bulan Agustus, karena setelah PSBB diangkat pun, kantor balik pun, I don't believe it's gonna be back to normal,
ya kan? I think there's gonna be a lot of office yang atau mall yang social distancing, ribet masuk ke mallnya dan banyak orang sentimen juga masih belum berani. And then you're talking about offices yang sekarang udah mungkin try to adopt the 3+2 punya working days, 3 days masuk kantor, 2 hari work from home, ya kan? So we have to see how it develops and then decide. Tapi in terms of ini kita we are looking into more into virtual space punya development. Alright. Ini interesting karena kalian bersepakat bahwa after ini aja tuh belum berarti ekonomi langsung balik normal lagi kan. Memang bahkan mungkin belum tentu langsung 70%, mungkin bertahap banget ya, merayap, and then ada satu benang merah tadi gue tangkap Doni di awal sempat cerita kalian udah mulai streamlining, jadi satu lokasi langsung ada beberapa brand lu langsung dijualin kan untuk produk. Ternyata Wowtalk lu launching langsung masuk ke semua cloud kitchen. Billy juga tadi sempat mention kan, cloud kitchen ternyata is gonna be everywhere gitu. Why do you guys think kayak the next itu cloud kitchen akan play a role di landscape F&B? Efficiency and cost saving sih menurut gue ya. Dan juga people punya time, punya behavior kan karena seperti bilang kan makanan rumahan lagi on the rise gitu. Thank you ya Bim, kiriman makanannya. Jadi oh iya, udah nyampe. Kok gue gak dikirim sih Bim? Lu nyampe ya. Nyakut di gue kali. Itu konsep lah ya, dari segi cost savingnya, dari segi efisiensinya, dari segi kayak buat customer juga bisa lebih hemat, di mana mereka bisa pesan a lot of things with one delivery cost ya. Jadi a lot of benefits yang kesana, cuman ya mesti di-explore juga itu sebagai salah satu opsi sih. Gitu aja. Ya. Apa kalau sependapat Don? Kalau gue sih, kenapa cloud kitchen playing important role is because actually we all know even before COVID, delivery sales is on the rise, right? Online delivery punya sales is on the rise, and when there is COVID, it just accelerate the whole thing, ya kan? Terjadi percepatan yang berkali-kali lipat, ya kan? Are we gonna go back to the dine-in walk-in punya sales? Pasti ada, ya kan? Tapi it's gonna be reduced karena bagaimanapun social distancing, limitation, orang kalau nggak perlu keluar nggak akan terlalu keluar dan segala macam ya kan. Jadi cloud kitchen comes with that kind of a benefit. Plus dari sisi itu dari sisi customernya, tapi dari sisi operatornya seperti Bobby udah say ada cost saving, lebih efisien, streamlining the process, streamlining the operations. Itu yang akan that's one of the reasons I think why cloud kitchen is playing important role in this the world after COVID-19 setelah mulai buka kembali. Alright. Nah, regarding ini nih ya, berarti kan kita udah mulai ngomongin kayak cost saving, ngomongin capital, terus bahwa next-nya itu memang mesti dipertimbangin, dine-in belum tentu langsung balik sekencang itu. Nah, sekarang kan ada fenomena yang lagi marak nih, itu bisnis UMKM kan, bisnis PO-PO-an, dari rumahan, semua orang bikin, keluarga kecil bikin, orang yang tadinya kerja kantoran, sekarang dia di rumah, dia bikin, terus restoran pun sekarang pivot kan, jadi dia bikin tadinya paketan-paketan, nasi, ayam, saus, sekarang tiba-tiba berubah jadi dia jualannya ayamnya doang, lama-lama dia jadi UMKM juga gitu, even to the point beberapa startup seperti Travelio aja sekarang udah pivot jadi jualan grocery gitu. Dan masih banyak lagi contohnya. Ini apa pandangan kalian berdua gitu tentang fenomena kayak gini? Menurut gue sih kayak bagus banget ya, maksudnya economic of the people ya, maksudnya kayak people's economic, jadinya semuanya is trying to be able to survive. Yang menurut gue the easiest way salah satunya jual makanan ya, buat basic needs lagi yang diperlukan, everybody needs to eat gitu ya. Jadi the space is huge gitu, food and beverage punya space gitu, dan terbukti ternyata sekarang ini kayak house kayak ini tuh semacam kayak house catering ya, atau house yang kayak prepare at home gini kan, homemade gini kan, itu bisa sebagai platform sebelum membuat sesuatu yang lebih serius kan ke depannya gitu. Jadi sih menurut gue sih it's very good for termasuk your wife juga kan, Bim juga ada bikin kan, segala macam. I mean, it's a good platform sampai mau diseriusin yang lebih besar lagi, dan mungkin bisa abis itu bisa coaching ke Doni, siapa tahu bisa digedein lagi brandnya. Jadi as always tolong Don. Mana gue lagi tunggu itu lu apa? Iya.
Oh Mana iya, ayam belum woku-wokunya? belum kirimin lagi ya. Ya for me it's a great news lah buat ini ya. Cuman ya tinggal nanti berapa yang benar-benar bisa di scale up atau memang cuman bisa di level yang segitu-segitu aja gitu. Tapi at least provide their family itu cukup gitu. Ya. Dari lu Kalau gua, kan? nah kalau gua sih I agree what you say. Apa sekarang kan franchise ada beberapa level ya, franchising model, and then micro franchise, and then micro franchise tuh yang pakai kemitraan yang lebih murah, 30 sampai 40, 50, 60 juta ya kan. Udah termasuk booth, udah termasuk apa segala macam ya kan. And then less control ya kan, there's not much training, video training aja yang dikirim segala macam kayak gitu. Tapi sekarang karena itu masih membutuhkan tempat, and then you need a lot of walking juga untuk di situ kan. Nah, sekarang menurut saya karena memang lebih banyak orang dari rumah, orang kerja di rumah, orang-orang mungkin unfortunately they got lay off ya kan, they don't have anything to do at home. Sekarang udah mulai banyak yang buka PO, tapi not everybody can do that because not everybody can cook, not everybody have their own product ya kan. So tapi the business opportunity is there. That's the truest form of UMKM and F&B, right? Apa jualan open PO ke relasi masing-masing, ke sosial media masing-masing, ke WA group masing-masing, ke teman, ke tetangga mungkin ya kan. Nah that's why sekalian gue jualan ya, tapi bukan jualan sih, gue memberikan ide untuk orang untuk mau bikin usaha dari rumah tapi apa. Jadi me and my partner we have this company called Cuan Generations. Jadi Cuan Generations sudah launching, sudah memformulasikan 3 paket usaha dari rumah yang harganya super murah, cuma 3,5 juta rupiah, ya kan. Produknya ada yang minuman, snack manis, sama snack asin. Nah yang minuman itu healthy drink, you can check it out, namanya Soy Heart Official, ya kan. Terus habis itu ada juga donat, namanya Donat Stop Official, itu donat homemade kentang donat, and then the other part is risoles kalau nggak salah. Jadi we teach people how to do it, we share the recipe, we share the know-how, share cara jualan gimana, sehingga orang tuh bisa yang nganggur-nganggur gitu di rumah, they want to look for extra income, ya kan, untuk have cash flow in their household, mereka bisa punya istilahnya pancingannya lah, kita kasih cari pancingannya supaya mereka tahu cara memancing, seperti itu. Alright, thank you Don for sharing, itu interesting banget karena gue percaya sekarang bukan waktunya kita cuma buat duduk doang, tapi you have to do something, right? Betul. langsung pujian pada masuk Don. Terus sales. Ini bukan sales. Kayaknya kalau sales itu jualan, kalau gue sharing, kita kan sama-sama itu ya kan. Cash seperti apa seminarnya Pak TDW kemarin gue pernah nonton. Cash is king, cash flow is king Kong. Even though you have cash, you can survive. Tapi no matter what, cash itu bakal ke use up. If you don't produce any cash flow, ya kan, itu bakal ke use up. So the best thing is one of the ways untuk create cash flow yang melalui ini, usaha dari rumah, you can start investing some of the money. It's not very much, cuma 3 juta setengah rupiah, and you can start your own business. Ya, gue mau nambahin sedikit lagi. Jadi kali ini kan semua orang berpikir bahwa mereka harus managing cash. So managing cash is not spending cash ya. Jadi mengatur keuangan itu bukan artinya lu nggak spending something. Jadi let's do something. Maksud gue ya, gue nggak cuma mendukung Karadoni doang. Tapi if you guys punya pikiran mau, thank you loh ya, thank you man. Nanti dapat komisi kok, tenang aja. Kamsya. Jadi kalau kalian lagi ada rencana mau PO, mau buka bisnis F&B segala macam, mungkin ini saatnya. Mumpung kalian juga lagi nggak ke kantor kan, gitu. Yes, do something lah gitu. Alright, so I think sebenarnya gue masih ada beberapa pertanyaan, tapi as you guys see, Doni sama Billy tuh memang udah expertise banget di F&B. They know how to-nya, step by step-nya. Jadi gue pengen silakan untuk teman-teman yang mau ngasih pertanyaan ke Doni sama Billy, boleh diutarain sekarang. Nah, karena I believe lo orang mau nanya apapun ya, dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir, mereka pasti bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti dikirimin produknya gratis. Gue enak aja ngomong. Jadi moderator mah bebas. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih dari atas. Ini gue cara milihnya gimana, Jess? Ada banyak soalnya. Oke, ini gue mau bahas yang resep dulu deh, lucu nih. Langsung aja lo. Oh iya bener tuh. Bener. Bro Doni, apakah resep sour kali ini ilmu dan resepnya didapat dari kuliah di Amerika? Gue langsung jawab. Ya, langsung jawab, silakan. Oke. Kalau resepnya untuk sour sally, yes. Gue cari tahu tentang resep.
segala macam tuh waktu gue kuliah di Amerika. Actually when I finish my school, gue sempat part time kerja di sebuah frozen yogurt company, toko frozen yogurt selama 3 bulan kalau nggak salah. That's where I learn how to operate an F&B store, especially frozen yogurt ya. Resepnya juga saya tahu jadi awal-awal Saurseli berdiri itu produknya itu diimpor dari Amerika bahan bakunya, ya kan. Tapi sekarang kita udah switch, kita ganti ke Italia. Produknya we import from Italy. Jadi untuk resepnya, tapi untuk ilmu dalam mengembangkan bisnisnya sampai sekarang ada sedikit yang dapat dari kuliah, tapi 95%, 90% dari ketika sudah menjalani bisnis itu sendiri, terus mendengarkan webinar atau seminar-seminar dari teman-teman yang udah lebih berpengalaman seperti itu. Alright. Nah ini ada pertanyaan yang similar juga nih buat Billy. Begitupun Janji Jiwa, ya orangnya sama yang nanya. Resepnya ini coba-coba sendiri atau kalian ambil jurusan Tata Boga? Oh my god, ini Tata Boga tahun berapa bahasanya? Gue udah lama banget gak denger nih. Kalau gue sih basically F&B itu lebih ke hobi ya kalau dulu ya. Soalnya gue majoring di finance sama marketing gitu. Jadi I was not kayak in pariwisata or whatever it is ya. Dulu pas ambil kuliah dulu. Tapi karena kalau kopi itu emang gue suka, itu my gateway ya. Actually dulu tuh nggak suka yang lain, cuma sukanya kopi gitu. Jadi I learn about coffee dan akhirnya I fall in love with the F&B industry. Nah sekarang buat resep sih itu pasti ya setelah mengetahui, setelah perjalanan panjang, mengetahui supplier mana, how to choose the right supplier, nah itu baru bisa come up with all this recipe lah. And how to, jadi kita kan buka satu usaha itu nggak berarti ketemu barang beli di pasar kita bisa langsung buka usaha, enggak, tapi how to maintain consistent supply chain, nah itu jadi resep juga, salah satu part of the recipe juga di sana. Oke, mungkin gue akan extend sedikit pertanyaannya nih. Kalian berdua kan berarti sama-sama resepnya maksudnya dari kalian sendiri gitu kan, kalian trial and error segala macam R&D lah ya. Itu ketika kalian ngerasa bahwa oke, I think this is the right taste yang pengen gue miliki di bisnis gue, itu how do you guys make sure bahwa ini akan diterima sama masyarakat? From my view ya, kalau dari gue, kalau what we do now in our office itu biasa sekarang begini. Jadi every time we do a new product, kita selalu kasih votings. Jadi we have around kayak 150 people in our office. Jadi tiap ada new product itu dikasih, mereka boleh try the product for free. After that mereka harus isi this kind of form. Jadi a little mini survey yang bisa represent what kind of taste yang dari demografiknya itu, either itu female atau male atau apapun itu. Nanti kita bisa tahu kira-kira produk ini terima atau enggak gitu. Jadi ya kalau gue sih basically what we do is trying to have that sample size juga, bukan hanya dari taste kita doang gitu, karena we have to know other people's perspective. Taste itu nggak pasti gitu, karena tiap orang punya masing-masing yang preference yang berbeda-beda gitu. Itu sih kalau dari kita. Alright. Kalau gue kurang lebih juga sama, more or less dibikin ya, sharing to ada people ya kan, terus habis itu ada formnya, dan isi we vote, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita mungkin langsung loncat ke next question ya. Kak Billy, saat pertama kali tercetus ide Janji Jiwa, apakah memang Kak Billy punya passion di coffee atau founder yang passionate di coffee? Atau pure ketertarikan di bisnis? Actually dulu itu adalah passion first, CEO letter lah sebenarnya dulu ya. Pas awal-awal gitu. Jadi it's all about kayak the emotional side of things gitu. How that we can create a brand, how the brand to be perceived to the customer dan segala macam gitu. It was first like that. Jadi kalau coffee emang truly itu adalah passion, karena dulu tuh I learn about all the things coffee, about the product. Baru habis itu saya jump into the business side of it and create product out of that passion gitu. Tapi ya kalau sekarang I believe kayak passion itself is not enough. Kayak Doni bilang, you cannot have terlalu emosional juga as a CEO kan, jadi nggak bisa punya terlalu banyak di sana juga. Jadi it has to be balanced gitu. When you have to learn how to manage well and also how to stay true to your product juga gitu. That's basically the recipe sih kalau buat gue ya. Ya. Alright. Next question. Apakah saya cari partner yang bisa coding atau hire third party? Hah? Bisa coding? Mohon maaf nih, bapaknya mau masuk ke Daily Social webinar apa F&B Insight? Kok coding? Oke, ini jujur gue bingung ya sama pertanyaannya. Mungkin kita next aja ya. Mau tanya, ada saran nggak untuk F&B yang salesnya terjun banget?
dan semua cara udah dilakuin, shifting to frozen food, promonya ternyata sama aja. Twitter tutup sementara selama COVID atau keep trying? Ini boleh Doni dulu deh yang jawab. Menurut lu gimana, Don? Ini panjang lebar ini ya jawabnya. Tapi I give yang simple aja ya. Pertama, yang di ngomong semua cara itu apakah betul-betul udah semua cara, dan cara itu maksudnya udah apa aja yang dicoba, ya kan? Have you explore all the options, explore on the marketing, do you have budget or not, ya kan? Kalau punya budget, spend more on the marketing. Kalau nggak punya budget, spend more on the word of mouth punya marketing, ya kan? Terus habis itu kalau memang semuanya udah dicoba tapi masih doesn't work, maybe start looking untuk how to kan masih ada sales apa enggak? Kalau memang udah nggak ada sales ya memang ya apa boleh buat istilahnya kan, you have to close down for a while, ya kan, you cannot fight the wave, you cannot fight the situation. Tapi kalau masih ada sales, then you have to maintain, then you have to discuss with your team gitu, how to misalnya how to minimize the expense, supaya intinya jangan sampai membuka sesuatu malah lebih rugi daripada menutup sesuatu. Kalau gue sih simple seperti itu. Expense cannot be bigger than revenue, because if not, then you're not only you trying to help people, but you endangering the whole ship, ya kan? The idea of survival is not to of course you have to help, but each case is different, ya kan? Tapi the idea is how to survive, how to be still standing there, not nggak tenggelam when the end already there, gitu loh. Kalau sudah sini semua berakhir, you still standing. Jangan sampai gara-gara jiwa sosial terlalu tinggi ya, terlalu sungkan, terlalu kasihan sama orang, ya kan. Akhirnya intinya terakhirnya waktu saatnya sudah recover nih, sudah harus recover, sudah dibuka kembali, ekonomi udah recover, udah nggak ada duit, ya kan, cashnya udah habis, ya kan, akhirnya nggak bisa restart. Justru lebih parah lagi, karena dengan begitu you can bisnis nggak jalan, whole of your team will be gone juga gitu. Alright, nice feedback ya, nice saran. Billy gimana, Bill? Ada tambahan? Bener sih, mungkin how to be that lean ya, how to be that leanest possible gitu ya, buat cost tadi seperti Don bilang, udah apakah semua cara udah dieksplor, dan lean itu artinya apakah you can survive with one man operation aja, nggak ada orang lain, lu yang kerjain semuanya. If that's already been done, tetapi tetap masih bleeding atau masih nggak survive, ya you have to prepare for the worst. Kalau menurut gue sih F&B is pretty straightforward ya, when kalau itu semua when you effort exits dan what you getting in back gitu, itu udah nggak worth doing gitu menurut gue ya, dari gue di sana. Jadi benar tadi, not trying to be selfish juga on this kind of survival ini. It's not being selfish kalau lagi survival mode ya. It's the last man standing juga sih yang bakal be out there nanti ketika when this whole thing udah pass gitu. Dari gue sih basically ya mirip-mirip lah sama Doni. Alright, semoga bermanfaat buat kalian yang dengerin ya. Oke, kita gila nih questionnya banyak banget, buset dah. Kayaknya kalau gue mau gabut ya, gue screenshot aja, gue share screen, gue tinggal dulu. Kayak moderator gabut cuman gue doang. Kalau gue tiba-tiba gue message orang dari HP satunya, telepon gue dong. Biar disconnect lagi ya. Alright, next question nih dari Kevin Nathanael. Dia nanyain tentang, gimana caranya tips untuk ngebangun brand F&B supaya dikenal sama orang-orang dan long lasting. Ini gue juga udah ngecek pertanyaan-pertanyaan di bawah, ada 3-4 pertanyaan yang similar. Intinya gimana caranya ngebangun brand F&B supaya dikenal dan long lasting. Mungkin dari Billy boleh deh duluan. Brand itu memang pasti nomor satu adalah produknya dulu ya, maupun brandnya segimanapun, kalau produknya nggak ini ya susah juga gitu kan. Kita misalnya those old brands itu, tapi produknya memang udah laku ya laku aja gitu kan, mau brandnya seperti apa. Jadi menurut gue sih produk has to be the star first, habis itu adalah brand awareness. Kalau bisa produknya memang udah dapat acknowledgement dari orang, habis itu tugas kita adalah gimana caranya ngembangin brand awareness-nya ya bisa dilakukan with a lot of banyak banget yang bisa dilakukan sekarang gitu. All those digital marketing strategy, all those kayak offline strategy, semuanya harus dieksplor gitu. Karena gua itu pertama mau janji jiwa itu kenapa what excites me actually ya dari awal itu ketika bikin satu brand itu ya, to shut all the skeptics off gitu. Artinya apa? When they see
ini wah gila lu, you are fighting the giants ini, orang segala macam, lu belum ada nama di sini sana gitu. Tapi that whole thing itu malah bikin kita explore a lot of ways gitu, even to the channel, kayak kita ajak siapa buat kolaborasi, buat dapetin traffic to our site gitu segala macam. Jadi kalau menurut gua buat dapetin brand to long lasting, of course harus brand awareness dinaikin, habis itu trust with the customers itu harus dijaga gitu. Ya, so that those three points ya hopefully bisa bantu buat to develop sustainable brand lah, itu kata-katanya. Alright, tiga poin tadi ya. Kalau dari Doni mau tambahin berapa poin, Don? More or less the same ya, similar ya. Kolaborasi, you have to create a brand. In terms of branding, you have to create a brand that easy to remember, ya kan? They have to create a brand yang have a story, ya kan? Have a concept that you want, ya kan? You have to have a brand that have a good product, ya kan? Kalau ngomong produk, ada beberapa rule yang have to do, such as yang per dan ter, yang pertama dan ter apa, ya kan? You have to know the why before the what, the reason why you created. You have to know the market. Ya kan, actually pretty straightforward, kurang lebih sama dengan Bro Billy. Terus kolaborasi, digital marketing, sosial media, ya kan, KOL, promosi, cerita, bikin sesuatu yang bisa bikin viral, ya kan, seperti itu. Oke, gue yakin udah sering banyak yang nanya nih. Ini gue extension question ya. Waktu lu lagi ngebangun bisnis F&B, number one yang harus dicari omset atau brand? Don. Gua dulu. Omset atau brand? Menurut gua omset itu adalah sebuah output. Ya kan? The way I answer this is an output. Menurut gua segala sesuatu, sales, omset itu output. In order to have a good output, you have to have good input. Contoh nih, contoh. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya kan? Sekarang kalau kita 3 itu outputnya mau diganti ke 5, you cannot expect doing 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. You have to change the input. Ya kan? Jadi in order to have good sales, you have to have good input. Salah satu good inputnya adalah good branding, good product, good marketing, good operational staff, ya kan? And everything else that is in the F&B punya dunia ya, pasti ya. Good supplier, good corporate governance, good concept, udah pasti. Jadi sales itu akan datang, karena sales itu menurutku it's not something that you should fight for. Sales is an output. So as long as you have good input, segala sesuatunya ingredientsnya benar, ya kan? Most likely 99% itu you have good output. Unless tiba-tiba COVID-19 datang and kill you all. Kayak gitu. Which I'm saying that 1% itu based on luck juga sih, atau sama kalau kita orangnya kita mau a little bit more religious, it depends how much you pray also. Ya. Ini kalau ngomongin pray, gue keinget dulu tuh di tim gue pernah kita bikin rumusan itu, kita itu sebetulnya suksesnya hanya kontributnya 30%. Gitu. Jadi kemampuan kita 30%, 20% itu adalah budgetnya customer kita, 50% itu seberapa besar kita berdoa. jadi rumusnya kalau lu udah doa kencang tapi customer lu nggak punya duit, terus lu juga nggak bisa eksekusi, ya lu nggak akan menang gitu. Terus dan vice versa gitu ya. Dari Billy gimana? Tadi Billy udah ya. Gue jadi ini. Kita next question. Ini pertanyaan menarik nih yang next question. Hai, boleh tahu nggak cerita dari Ko Doni dan Ko Billy ketemu sama investor pertama untuk bisnis masing-masing dan step awalnya bagaimana ya? Jadi investor pertama, berarti mungkin konteksnya kalau di Billy waktu Kalais kali ya? Investor artinya franchisee pertama ya, atau lebih ke partner franchisee ya? Mungkin kalau gue lihat karena dia pakai tata bahasanya investor, mungkin ini kali partner kali ya? Kalau partner sih always find somebody that you can trust sih, paling itu ya. Tapi ya itu pun partners itu jodoh-jodohan sih menurut gue ya, nggak bisa dibilang seperti apa gitu. Karena I have bad experience juga, I have good experience juga gitu. Right now I can say it's the best time that I do business gitu. I have the full trust of my partners gitu. Itu yang paling dimana where we can move lebih enak gitu. Partners itu bisa jadi satu stumbling block juga gitu, dimana when we try to move tapi ternyata di block karena ya
dia nggak suka, ada part party nggak agree gitu. Nah, jadinya malah kita sebagai satu brand nggak bisa move forward gitu. Jadi itu kadang-kadang yang menjadi satu inilah gitu. Tapi kalau sejauh ini sih, what I learned sih, I try to be the majority in one partnership gitu, dimana I can realize my vision gitu seperti apa gitu. Tapi kalau it's somebody else vision, gue nggak masalah jadi minority. Tapi if it is my vision, itu gue bakal lebih take charge gitu. And my partner has to know that this partnership itu buat to realize my vision to buat bikin ini berkembang. Gitu. Nah itu salah satunya sih, visi itu paling penting sih. Gitu. Ya. Kalau itu sih itu. Dari lu Don, lu kan juga ini ada partner juga kan? Iya, jadi the first time I started Sour Sally, I didn't have any partner, so my partner is my mom. 50-50 with my mom, the first company we set up. Itu udah rule number 1 dari bokap. Lu mulai sesuatu, 50% is your mom. Okay, so if you talk about investor, my investor is my dad. Ya kan? Tapi I know where this question is coming from. I think my advice, if you want to get investors and how to get to investor, first you have to provide a value for the investors. Kedua, you have to have a product market fit. Investor tuh is specifically looking for something yang dia mau invest. Ya kan? Jadi, do something that investor want to invest in. Ya kan? Kedua. Ketiga, looking for partner. Menurutku partner itu don't make someone a partner unless your specific skill set atau your job desk is different. Contoh, katakan si A jagonya bikin produk, si B jagonya bisnis. Itu is a good partner. Karena everybody have a different skill set. Kalau si A jagonya bikin produk, si B juga jago bikin produk, nggak ada yang jago bikin bisnis. Most likely gonna be berantem dan nggak kemana-mana. Ya kan? So that is very important also. Dan number 2 also rule-nya juga untuk mencari partner adalah, saya selalu percaya gini, jangan gara-gara teman, udah gue kenal lama nih 10 tahun, 15 tahun sama nih orang, gue jadi partner I think that's not right also. Jangan berpartner gara-gara memang sudah jadi temenan. Ya kan? You have to see what is the value of each other to the table. Ya kan? Kalau umpamanya if you can pay someone to do that specific job or expertise, I rather pay someone. I will have a partner. Ya kan? Because if not, having a partner yang nggak cocok, nggak punya same vision, pertama juga harus satuin satu vision, itu juga very very difficult ya. Satu mau lari kencang, satu ngerem. Ya kan? Bagus juga sih ada yang kencang, ada yang ngerem, tapi maksudnya jangan sampai betul-betul bertolak belakang gitu loh. The vision has to be same, his vision has to be streamlined. Dan keempat, mungkin tadi siapa yang nanya itu mengenai investor, mungkin bisnisnya lagi nyari investor. Nah, kalau lagi investor, kebetulan Sour Sally Group juga ada investment company namanya Selera Capital, ya kan? So we can invest in also in companies F&B. Kalau punya F&B company yang mungkin lagi struggling sekarang, you need convertible loan, you need equity investment, let us know. Contact me on my Instagram @donipramonoea. We probably can talk. Atau you need a partner to grow your business from 2 outlet, 3 outlet menjadi 50 outlet, 100 outlet, atau mungkin 800 outlet seperti Bro Billy. We can also help you. Ya kan? So we have invested in a few businesses. We have invested in cloud kitchen company. Sekarang ongoing POS company. There's a warteg company also we invested. Warteg punya ini namanya Wahyu, Yummy. And then let us know if you need investor yang siapa tahu kita cocok. Luar biasa ya Don. Ini dalam belum 2 jam udah 5 kali Don. Tapi kan nyambung gitu loh. Siapa tahu kan biasanya orang nanya apa, ngomong apa itu biasanya ada agendanya sendiri gitu loh. Mungkin dia investor, makanya dia tanya kayak gitu, ya kan? Iya, itu namanya hikmat ya Bro ya. Yes, lagi on topic juga ya. Oke, kita bisa lanjut ke next question nih. Ini mungkin ditunggu-tunggu semua orang juga nih. Apa pendapat kalian dari funding terbaru series B-nya Kopi Kenangan sebanyak 109 juta US dollar? Ada komentar? Gua dulu kali ya. Boleh. Soalnya Bro Bill lagi mikir nih, sama kopi dia. Enggak, kalau gue simple sih. Kopi Kenangan for me is an inspiration for us. It shows that within a short period of time, just because of a dream, you can achieve. It's amazing news for me. Serena Williams, Eduardo Saverin also is investing, ya kan, into the company. Yeah. It shows that it's time for Indonesian brand, ya kan, with Indonesian identity to get recognition in the international stage. Jadi if Kopi Kenangan, I know Edward personally, even I know Edward even before
before the Alpha JWC datang come invest. When Alpha JWC waktu pertama kali mau invest, I was one of the first also earliest lah to know even before the news got out. So I was like surprised gitu kan. And then I think it's a good inspiration for all of us. It shows that when everybody have a good product, when everybody have yang tadi itu, if you have a good product that match what investor wants, that's the key. So Kopi Kenangan is one of the example. I'm sure dari all of us can do the same too. So they're big inspiration. Oke. Billy masih perlu waktu lagi, bro. Kalau masih perlu waktu, gua kasih pendapat gua nih. Maksud gue kalau dari gue sih, gue kemarin baru congratulate Edward actually dari ini kan buat dia punya investment ya buat itu. Actually it's a very good news for me also gitu. So maksudnya kalau orang punya that investors have that kind of confidence in Kopi Kenangan, berarti it uplifts juga dan jiwa gitu, karena ya basically we are one of the players juga in the same industry gitu. Jadi for me their good news is my good news juga gitu. Jadi kalau dari segi investment side, I believe that our value now is also going up gitu, valuation wise gitu. Dibanding dulu sebelum kalau misalnya we are playing with no funding ya, misalnya Kopi Kenangan nggak ada funding, segala nggak ada funding, itu semuanya the same playing field gitu. Tapi kalau sekarang when investors mau ada choice yang lain gitu, our name might comes up next gitu kan dari Kopi Kenangan. Jadi tergantung dari kitanya sendiri mau grow organically atau maunya through with VC funds gitu, ataupun apapun fund yang ada gitu. Jadi for me this kind of news, apalagi di industri ini, it shows how confident our industry going to be in the next 5 years menurut gue ya, karena people ada ekspektasi buat 5 tahun pasti kan every investors gitu. So that's from me sih kalau menurut gue ya. Alright, gue sepakat banget sama Bro Doni sama Bro Billy. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin kurang familiar sama industri startup, jadi kalau misalnya kategori A itu ada yang diinvest, ketika lu berada di kategori yang sama, value lu akan naik. Dan gue suka banget statement dan mindset bahwa kalau udah ada yang dapat investment di F&B industri Indonesia sebesar itu, next-nya pasti akan ada lebih banyak lagi. Dan sebetulnya pun udah ada yang dapat, tapi ada beberapa yang nggak di-disclose ya. Kita tahu-tahu lah. Gitu. Alright, that's interesting. Next-nya hanya ada pertanyaan, ini gue sengaja gue pilih nih, karena ini gue rasa hal-hal tabu yang mungkin jarang dikeluarin nih. Mau nanya dong, apakah semenjak memutuskan menjadi entrepreneur, lingkungan pergaulan sosial kita berkurang? Oke, jadi ada ini kan, ada peribahasa katanya semakin tinggi itu semakin sepi katanya di atas. Gimana nih pendapat kalian? Bro Billy apa gue duluan? Billy dulu lah. Billy dulu ya. Social life mungkin dari close circle, dari circle friendship yang dulu kali ya. Circle friendship dulu pasti ada jarak lah, karena kan memang kita busy and there's a new kind of networking yang kita lakukan gitu ya. Mungkin yang kayak Bim ketemu Doni itu kan through this, business networking ya semuanya gitu. Jadi pergaulan pasti ada, tapi since sekarang ada family anyway gitu, supposed to be no life juga gitu. Jadi ya udah sama aja gitu. Terus abis itu ya kalau dibilang dari lonely, sejak lu memutuskan menjadi satu leader atau satu leader of the company, you have to make decisions. It's a lonely decision gitu. Semuanya lu sendiri gitu. Ya it's up to you how to find the mentor, how to find the network. Belajar dari teman-teman seperti ini sih menurut gua. Jadi it's bukannya berkurang ya sosialnya, tapi malah enlarge. Tapi mungkin ada beberapa yang kita sacrifice gitu. And kita yang penting belajar buat ke depannya gitu. Alright. Kalau dari gua sih, pertama lingkup pergaulan social life itu is very much depending on every person ya. Ada orang yang memang suka bergaul, ada orang yang nggak suka bergaul. Kalau it doesn't change you, being an entrepreneur, it doesn't change you on anything on that level. Tapi yang I learn being an entrepreneur itu yang tadi yang Bro Billy tadi ngomong udah that's what I'm feeling too. Tapi what I like to add is for me being an entrepreneur, lingkup sosial itu lebih fokus. So you know what kind of people you want to be associated with, you know what kind of friends you want to hang out with,
Ya kan? Contohnya kayak Bro Bisma lah, gue mau banget hangout sama Bro Bisma. Banyak info FMB banyak banget dari dia, udah kayak center of FMB sama Bro Bisma kan. Jadi harus berteman kayak cari kayak Bro Bisma ini nih. Kalau cari teman. Nanti gue bagi komisi ya, Ben. FMB. Gue bagi komisi ya. Ya kan? So I think you have to be focused kayak you have to, because you don't have much time anymore. Most of your life is either managing business atau creating business, ya kan? So I think you have to be focused, work with hang out with people that you are focused and you feel comfortable with them, seperti itu. Alright, gue pengen a little bit deeper lagi nih tentang ini karena gue rasa cukup banyak pengusaha yang bergumul lah ya sama pertanyaan tadi gitu. Kayak kalau gue terus-terusan ngelihat jarak dekat tentang bisnis gue, terus gue jadi harus spend less untuk social life gue. Gimana caranya biar gue keep motivated gitu? Ada kalian punya habit khusus, punya cara khusus untuk let's say refreshing your mind, refreshing your soul supaya nggak ke-consume sama kegiatan kalian, kesibukan kalian? Dari Billy deh. Kalau dari gua sih, it always become challenge ya to find the balance juga gitu. Apalagi tahun lalu, the best growth of the year itu kita tahun lalu actually kan. Itu dimana gua kerja sampai I think definitely gua sakit ya. Jadi gua dari Oktober September tahun lalu pas gua ada pertama ngomong sama Bisma itu gua udah mulai itu sakit sampai gua Februari itu Februari March itu gua masih sakit nih tahun ini gitu. 6 months gitu. Jadi itu baru ngajarin gua banget kayak doing this whole thing itu harus ada balance-nya gitu. Jangan sampai force yourself gitu. Paling gampang itu kenanya yang kayak gue is the digestion problem gitu. Karena stress, excitement, habis itu lupa makan, dan lain-lainnya gitu. Itu semua jadi satu gitu. Jadi kalau menurut gue habit yang dilakukan sekarang sih, kalau what I'm trying to do is to find waktu aja sih. Jadi ke kantor jam berapa, pulang jam berapa, after that gue mesti spend time dengan siapa, stop holding your phone gitu, karena your phone will never stop ringing, the problem always come kan, problem never sleeps gitu kan, that always happen. Jadi trying to find that balance gitu. Tapi dan satu lagi yang gue lakukan adalah how I handle business from now on is focus on small goals gitu. Itu yang bikin kita motivated gitu ya. Jadi ketika balance itu diketemukan, kita trying to set our goal itu dikit-dikit, jadi kita bisa achieve the larger vision nantinya gitu. Nggak perlu stressin the bigger picture. Now do what you can do first gitu. Itu sih sekarang yang gue lakukan ya. Alright, nice insight bro. Doni gimana bro? Bim tolong bisa dikit tadi ulang lagi questionnya tadi putus-putus nying gitu. Sorry. Ya, jadi the question is tadi apa ya, gue juga lupa. Bil, tadi pertanyaan gue apa ya Bil? Habit. Oh ya habit. Jadi kan apa kok gue tetap lupa ya? Oh lu ada ini nggak untuk mencegah supaya lu nggak terlalu stres banget? Itu lu punya habit khusus nggak supaya lu tetap keep motivated? Karena kan pergaulan sosial pasti tetap berkurang dong, otomatis pasti berkurang ketika lu fokus di bisnis kan, gitu. Oke. Habit ya, habit. I think I believe in istilahnya if you work hard, you have to play hard. Play hard tuh dalam arti everybody punya definition play hard tuh different. Ada orang enggak, no, I'm not talking about that. Play hard tuh is like giving yourself time to enjoy, ya kan? Some people enjoyment itu beda-beda. Ada orang yang harus keluar. I'm not the typical person yang harus keluar. For me, work from home kayak begini is good for me. I'm okay gitu. My enjoyment is watching Netflix atau main FIFA 20 di PS4 itu is for me is a play hard juga gitu. If I can play 4 hours, 5 hours in a weekend, ya kan, it's already good for me. I'm not the type of person dulu mungkin ya. Waktu pertama kali mulai social selling when I was still in my 20s, itu I feel kalau gue nggak keluar, gue kayak cupu banget ya, nggak eksis gitu istilahnya kan. Tapi sekarang I don't care. If I don't keluar pun, I'm good. I'm fine. Jadi yang paling penting adalah, you know when you play hard, you have to istilahnya if you work hard, you have to be able to reward yourself hard too. Jadi itu yang paling penting. Jangan istilahnya burn out, tapi udah punya hasil yang cukup bagus, tapi tanda kutip masih pelit gitu. Yeah. Pelit sama diri sendiri istilahnya. You have to, if you want to enjoy yourself. For me, I like enjoy good food. That's why I spend my money on good food. If I want to shop, I shop, ya kan. Kalau gue mau I wanna enjoy kayak one Saturday or Sunday, I don't want to check my phone. I just need my me time, then I just go on a me time.
people istilahnya all the messages, all the world can wait. I want to enjoy myself. Seperti itu. Right. So you have to work hard and reward yourself also. Reward yourself kan depend on person ya. Each person kan beda-beda. Ya. Jadi buat para suami yang lagi merasa butuh pelepas dahaga, saatnya kalian bilang ke istri kalian, kata Bro Doni, gue harus reward diri gue. Alright. Interesting. Oke, kita dan para istri-istri, nah ini pesan juga para istri-istri. Kalau suami udah kerja keras, kalau dia find enjoyment and rewarding themselves by main game, ya kan, nonton Netflix, jangan diganggu. That's one of the best way for them to reward themselves kan, jangan diomelin gitu loh. Bentar, gue mau lepas headset gue biar bini gue denger. Sekalian. Nah, tuh Ferry langsung bilang, mantap. Kopi susu. Terus Silvi lagi dengerin juga nih. Semua suami-suami yang mau main game, katakan, amin. Alright. Kita lanjut ke next question ya. Oke, tadi ini dari Wilson nih, bosnya Burgusi sama Nayam. Halo Bro Wilson, how are you? Apa kabar Bro? Iya. Apa satu hal yang paling positif atau menguntungkan ketika membuat company yang sistemnya own and operate 100%? Ini sebenarnya dia nanya mewakili diri sendiri nampaknya ya. Oh ya. Kalau lanjut. mungkin gue jawab lagi. Ya boleh. I don't know ya, soalnya kalau di kita sih polisinya 50-50 own, 50% franchise. So we are not totally a pro franchise juga, but we are more 50-50. Half of our outlets is actually our own, our corporate owns kan. Kalau I believe kalau you can operate 100% non-franchise, yes, but your growth will be very slow unless you get investment from VC, ya kan? Tapi again, I always believe in the works of the networks ya. Having more franchises actually basically means more tanda kutip shareholders kan. Yang every shareholders they put a lot of efforts to make your brand also successful, ya kan? Tapi you have to be able to have a certain control supaya bisa kontrol mereka. Kalau enggak nanti having 100 franchisee it means having 100 people that could potentially bring you down. Misalnya if you don't have a good control, good operation control segala macam. So I think that's the most important thing. Alright, dari Billy, gimana Bill? Ya, kalau menurut gue sih ya almost similar lah. Kalau franchise system itu yang pasti kan scale up-nya bisa lebih cepat. Ya, tapi ya basically ada these two double-edged sword juga, di mana we have to satisfy our partners gitu ya. Dikatanya we have to be able to support them gitu. Jadi that's one thing. Kalau misalnya having a company own, it's actually very very good in terms of valuation. Artinya apa? Ya seeing all that revenues goes into your company, make your company stronger, itu sangat-sangat bagus buat valuasinya gitu. Tetapi balik lagi it's heavy on the capex gitu, capital expenditure-nya gitu. Just how you wanna do it basically gitu. If you kalau franchise kan menurut gue is kayak semacam crowd public punya money juga, kayak crowdsourcing sebenarnya ya kalau kayak franchise system sebenarnya. Doni is balance 50-50. Kalau right now kalau kita 90-10%, 10% itu kita punya sendiri, 90% franchise gitu. Jadi ya depending on which direction you want to go gitu. Ya, gue mau nanya another question ya, ini dari gue sendiri. Menurut kalian apakah berbanding lurus jumlah outlet dengan brand equity? Kalau gue jawab dulu ya. Boleh. Kalau dari gue sih about itu pasti ya, karena market share-nya juga numbers of market share gitu. Ya. Karena kalau misal jumlah outlet lu banyak tapi nggak bisa represent the number of market share sih nggak guna, bener menurut gue ya. Tapi kalau jumlah outlet lu banyak dan lu punya market share, of course itu brand equity lu lebih strong jauh gitu, dan itu lebih more valuable gitu. Kalau dari segi hal yang lain sih, menurut gue itu paling make sense sih buat brand equity ya. Ya. Don, ada pendapat lain? Tricky sih. Brand equity ya. Ya. Brand equity, there's a lot of aspek apa sih istilahnya? Bukan aspek, itu variable. fact ya, variables to measure brand equity ya.
One number of store is one of them, ya kan? Tapi I believe there's also other aspect. You can talk about having 1,000 or 2,000 store, tapi if your operation is not good, ya kan? It certainly will damage your brand equity, ya kan? You can have 2,000, 3,000 store, tapi if your service is not good, it certainly can damage your brand equity, ya kan? We can have 10,000 of store, tapi every single store we go, the consistency is different. It can damage your brand equity. So I don't think, for my point of view, brand equity itu is made up of different variable. So number of store is one of them, tapi not the only one. Ya, oke, little bit deeper ya. Kita masuk ke senario di mana seandainya, let's say gue udah punya brand, I know I'm strong with my operational. Gue tahu produk gue sudah, let's say running 3 months, 6 months. I have a good number of traction, orang-orang suka. Terus gue dapat offer gitu bahwa oke, ada either private equity, venture capital, angel investor, you name it. Pokoknya bottom-nya ada investor yang nawarin bahwa I'll give you like 10 billion, and then in the next 6 months lu open harus sampai kayak 50 outlet gitu. What would you suggest gitu untuk orang-orang yang lagi di posisi seperti ini? Okay. I think it depends on you. Very certainly depends on you. Some people start business because of hobby and passion. Some people start business because of passion, but he is a business person. Ya kan? He knows what it takes to be a successful businessman. He know what it takes and what it's has to be sacrificed in order to become bigger. Ya kan? Very much depend. Dan ada orang yang terima investment tapi dia hanya passion aja. Hidup gue udah cukup kok dengan hanya 2-3 outlet ini, gue nggak mau sampai 50 outlet. I'm happy this way. Ada juga yang kayak gitu. And if you receive money, no matter how much money you earn, and then they force you to the investor will force you to keep opening more outlets, then you're gonna suffer. You're not gonna enjoy your life. So I think it's very much dependent on the character and the personality of the founder of the entrepreneur itself. Seperti itu. Oke, nice Don. Billy gimana Bill? Similar sih kayak Doni ya, jadi life ya, beda-beda soalnya. Jadi tiap orang, tiap leaders, especially leaders of a brand, leaders of a company punya a different way of doing things, especially yang kayak gini karena it involve nanti kan bakal efek ke their personal life juga, it involves how they make decision juga, and also kayak gimana cara mereka mau expand their company gitu. Ya, terkekang atau nggak terkekang, ada yang bisa handle pressure well, ada yang nggak bisa handle pressure well, jadi ya, it depends lah. Oke. Jadi emang keputusannya tuh emang variatif banget ya, berarti keputusannya ya. There's no definite answer. Yeah, there's no one right answer. Oke, mungkin kita bisa ke next question. Ini menarik nih. Silakan, Seth. Kodoni, may you share how you convince your dad for the Sour Sally business? As if I'm not mistaken, you used to be helping your dad for the construction company. Waduh, ini salah nih. My dad is not a construction company. My dad is a FMCG distributor company. Jadi, tapi how I convince my dad? Dari awal memang settingannya gue tuh pengen mulai bisnis sendiri. Gue nggak mau don't want to get into family business, ya kan? And so how I convince them is actually not very hard because my dad is very 100% supportive of what I do or for what I want to start, ya kan? Yang penting dia kasih tahu if you start something you have to be focused on it. Ya kan, you have to be ready for the challenges. Itu aja sih. Right. Ini sekalian gue buat teman-teman yang mungkin berpikir bahwa asik ya, enak ya gitu minta duit dari orang tua. Please no, minta duit as orang tua sebagai investor tuh jauh lebih berat ya sebetulnya. Mentally and then morally ya Don ya. 24 jam. 24 jam. To be honest, for someone like my dad is very istilahnya everything itu di cap really well. Kayak contohnya, I don't know whether I've shared it in the public space before. My dad itu keep all the expenses of my education dari SD sampai gua lulus S2. The car that I bought yang using my dad's money. The books that I bought, my apartment rent, my gas, ya kan, bensin gua, uang parkir, semuanya di-keep. Ada semuanya detailnya. So you can imagine just by school and versus business, right? So you know how detailed it is.
Oke, ini segmen ini nih gue yakin Fan kayak wah, ini Fan lagi dengerin by the way sama Edward. Ini Fan kayak oh iya similar. Mungkin gue extend questionnya Don, itu gimana caranya ngebagi waktu dan prioritas antara keluarga dengan bisnis? Karena ketika lu di meja makan, there's mungkin tadinya mau intimate bahasnya keluarga, tiba-tiba jadi bisnis gitu. Maybe I'm not in a position yang can answer that because my parents don't live here. My parents still live in Sulawesi. I live here with currently with my mom. My dad comes like once a month sebelum COVID. Tapi my mom juga kadang-kadang bolak 2 minggu balik 2 minggu enggak. Tapi whenever my family here, my parents are here, we talk about everything sih. We talk about family stuff. We talk about food. We talk about business sometimes, ya kan. So balance aja. We have to balance everything. Jadi kadang-kadang a lot of things like kayak if I talk business, I usually talk with my dad. My mom biasanya kalau my mom talking about ngomongnya selalu tentang cucu dia ya kan, my niece ya keponakan ya kan. Kalau nggak ngomongin tentang gosip-gosip terbaru, video-video yang di-share di grup, ya itu biasanya my mom kayak gitu. Kalau my dad biasanya lebih bisnis atau investment atau plan apa segala macam. Alright, kalau gua geser ke Billy dikit, mungkin posisinya kita kan udah married couple ya, Bill. Karena gue tahu di peserta hari ini tuh juga lumayan banyak yang dia suami istri, terus either istrinya kerja kantoran, suami yang bisnis, atau vice versa, atau dua-duanya berbisnis gitu. Ada tips and trick nggak, Bill, untuk manajemen waktu atau manajemen topik diskusi gitu? Karena kan sometimes kalau lagi di bisnis, kita lagi lagi ambisi, lagi kiasu gitu, terus pengennya kerja, terus pengennya achieve, sometimes kita kan suka keterusan gitu kan, bisa ngeganggu keharmonisan keluarga. Itu ada tips and trick nggak, Bill, supaya balance? Kalau gue sih luckily my wife tuh work with me ya. I don't know whether it's lucky or not, tapi ya my wife work. Jadi kalau dari gue sih it's easier for me karena how to behave gitu ketika with family, karena gue lihat from my parents ya. Basically I was like Doni, but I was born in Padang actually. My family still in Padang. Jadi bonyok gue dulu sekolahin gue keluar ke Singapura, ke US, terus habis itu gue balik lagi ke Jakarta, dan mereka nggak pernah live Padang gitu. Actually I'm alone di sini dari dulu gitu, dan that's how I start. Jadi dulu mereka juga modalin. Habis itu my father itu dulu dia tuh punya toko distribusi alat kantor gitu, kertas gitu. Jadi kayak cek toko sebelah lah gitu, mirip-mirip gitu kan ceritanya gitu. Jadi it's the kind of life dulu ya. Jadi dikasih modal karena waktu itu following my passion mau buka itu, dibilang ya kalau if you don't make it you have to go back to Padang gitu, you have to work for them. Tapi dari dulu banget gue tuh udah selalu ngomong kayak I don't want that kind of life gitu, karena I want the life where I can manage my business instead of to be in the stores 24/7 gitu. Ya nggak 24/7, cuma maksudnya di toko terus gitu kan, gue nggak mau gitu. So that's why luckily for me it works out gitu. Tapi yang gue pelajari juga abis itu kan gue ketemu my wife gitu, dan I got married. After that I work together with my wife. Itu dulu gue nggak work with my wife. This company that I created the 2018 yang janji jiwa and everything, itu my wife start to work with me gitu. Luckily for me, my parents juga work together gitu, di toko itu mereka bareng. Jadi basically sekarang gue bisa lihat lah how to balance waktunya gitu. Meskipun ya kita ngomong balance ya, itu pasti ke bawah-bawah terus gitu. Even sampai the dinner table. Tapi what we are trying to do is to kalau normal times ya, now is COVID times different. Normal times is like we stop doing it at 5 o'clock gitu. Udah selesai dari kantor, udah kita pulang, don't mention the kind of thing lagi gitu. Unless we both agree on it mau ngomongin itu gitu. Cuman ya basically finding the balance aja gitu. Jadi nggak ke bawah-bawah karena bisa emosi gitu kadang-kadang gitu. Karena kan bukan tempat gitu. Ini gue harus lah kalau misalnya gitu. Gue harus menahan diri untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tentang ini nih. Ini udah mau jam 10 nih. Tapi if I can choose ya whether to have my wife work with me atau enggak, I will choose that she works with me gitu. Jadi we are on the same page gitu ya. Jadi nggak ada namanya mistrust atau anything like that gitu. We totally trust each other in terms of kayak on handling business, on handling finances, on handling our life gitu aja sih. Ya,
Ini kenapa kalau yang topik-topik tentang suami istri mulai banyak yang bermunculan yang di komentar nih. Ini sih. Nih, CK udah muncul tuh bro, CK. Bapak-bapak boleh tolong diulang part di mana suami perlu hobi agar work-life balance dan gak stres. Tadi istri belum denger. Itu si Ikhwan tuh. Jadi working with wife itu lucky or not nih jadi. Ini tuh Niko tuh kan muncul nih. Ini gue nonton bareng istri gue, cocok bener. Ini kebetulan istri gue udah gue kasih linknya sebelum mulai. Jadi istri gue juga lagi nonton. Alright. Okay, it's been a 2 hours fun session bro semuanya. Thank you so much guys. Ini udah mau jam 10 malam soalnya. Hopefully kalian semua dapat banyak insight pembelajaran dari malam hari ini ngobrol bareng gue dengan Billy dan Doni. Semoga banyak yang bisa dibawa pulang ke bisnis maupun ke hubungan rumah tangga. Oh my god. Fun datang semua karena istri guys. Ya maaf. Karena istri. Alright. Jess udah muncul nih. Tadi Gusti juga muncul tadi. Terus habis itu habis fun yang muncul, gue yang muncul. Iya. Alright, thank you banget teman-teman yang udah dengerin. Silakan di-share ya kalau kalian dapat 1, 2, 3 hal yang interesting hari ini yang kalian pelajarin, tolong di-share supaya makin banyak yang tahu dan makin banyak yang belajar. Silakan Jess. Oke, thank you thank you Bisma, thank you Kodoni, thank you Billy. Tepuk tangannya dong secara virtual. Obrolannya luar biasa ya, mulai dari makanan, terus investasi, work-life balance, istri, orang tua, gila, luar biasa bervariasinya obrolan malam ini. Mantap. Gue sampai kebelet pipis, gue tahan saking serunya. Tenggorokan gue udah aus tuh kayak, aduh ntar dulu deh gue minumnya belakangan deh. Luar biasa. Tapi keren banget hari ini. Thank you banget buat sekali lagi buat Ko Billy, Ko Doni. Thank you buat Bim karena sudah sharing, karena sudah mau menghibur kita malam ini dengan obrolan yang sangat insightful, yang keren banget, yang walaupun tadi ada interupsi baby, tadi gue kira Bentley loh yang nangis. Sudah gue atur. Tapi jiwa piasu hampir keluar tadi dengar anaknya Billy. Dan ada interupsi dari telepon dan moderatornya yang hampir jadi magabut ya. Iya. Okay, but all in all it's been a very insightful and inspiring session. Jadi buat teman-teman, seperti benar kata Bisma, kalau teman-teman dapat 1, 2, 3, tapi saya yakin jauh lebih banyak dari 3 hal, mungkin 5, mungkin 10, mungkin a lot more. Please do share ke Instagram kalian, ke Facebook kalian, Twitter kalian, tag semua yang ada di sini, boleh nih ke Kodoni, ke Kobili, ke Bim, ke @alphastudio.id dan @dari kita untuk nakes juga, supaya apa yang teman-teman pelajari hari ini bisa lebih banyak lagi impact-nya buat orang lain, bukan cuma buat teman-teman juga. Again, dari kemarin saya selalu bilang, we never know, kalau satu kalimat itu kadang-kadang bisa jadi pencerahan, bisa jadi inspirasi buat orang-orang di luar sana. Nah, sebelum saya tutup juga, saya mau ingetin teman-teman juga untuk if you feel that this is acara ini membantu teman-teman in a way, teman-teman dapat insight, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk berdonasi, ngebantu para nakes, para tenaga kesehatan di luar sana dengan melalui donasi ke nomor rekening di bawah ini, atau kalau teman-teman punya bentuk donasi dalam bentuk lain, teman-teman juga bisa langsung kontak ke @dari kita untuk nakes via Instagram. Pasti nanti ada volunteer yang langsung in touch sama teman-teman semuanya di rumah. Apa lagi? Oh ya, sama satu lagi yang buat yang brand baik, buat teman-teman yang punya brand yang mau berkontribusi juga ke berkontribusi juga dalam membantu tenaga kesehatan. Gue sampai speechless ngedengerin kalian, hilang kayaknya yang ada. Lu ke distract karena Gusti pasti udah WhatsApp lu, Jess dengerin baik-baik ya. Salahnya tuh ya, tadinya tuh dia lagi dengerin video yang lain, terus gue colek dia tadi, "Beb, aku lapar, beli makanan." Jadinya dia balik dengerin video kalian.
Oke, ya buat untuk program brand baik, buat teman-teman yang brandnya juga mau berkontribusi dalam acara ini, dalam membantu memerangi COVID-19 ini melalui pengadaan APD kepada para tenaga kesehatan, teman-teman juga bisa contribute dengan minimal donasi di atas 5 juta. Teman-teman bisa request untuk print label dan logo brandnya teman-teman pada nanti kotak atau box yang akan disalurkan kepada para tenaga kesehatan, dan brand tersebut juga akan dicantumkan di websitenya Charity Conference itu sebagai brand baik. Salah satunya kalau nggak salah Janji Jiwa juga udah contribute a lot of things juga. Aku lihat juga Sorcelli juga melakukan charity-nya sendiri, which is very great. Dan Bim juga gue nyadar, gue ngeh juga, dan gue menyadari kayak lo juga ngelakuin beberapa charity and donation yourself, which is inspiring as well. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya channel yang lain, nggak harus lewat kita, nggak apa-apa, karena tujuan kita sama, tujuan kita mau memerangi COVID ini. All in all itu aja, I think. Itu aja. Thank you sekali lagi, thank you Bisma, thank you Ko Billy, thank you Ko Doni atas waktunya. Buat teman-teman jangan lupa sharing, karena aku yakin Ko Doni, Ko Bisma lagi. Ko Doni, Ko Billy dan Bisma pasti pengen juga denger feedback-nya dari teman-teman, insight apa sih yang teman-teman dapatkan selama sesi malam ini. Kita ketemu lagi besok di jam 10. Kita akan mulai dengan sesinya Pak Tung Desemwaringin jam 10 pagi besok. Buat teman-teman supaya nggak ketinggalan sama sesinya, jangan lupa teman-teman subscribe aja di YouTube-nya. Nyalain reminder-nya nanti, karena akan sudah ada link-nya nanti di YouTube-nya kita. Nyalain reminder-nya supaya teman-teman nggak kelewatan sesi besok, karena kalau kemarin ada 9 orang, hari ini 9 orang, besok ada 11 orang lagi expert dan speaker yang akan sharing insight-nya sama teman-teman semua di rumah. Dan kalau teman-teman masih penasaran sama line up dan schedule-nya, teman-teman bisa lihat di Instagram-nya @darikitauntuknakes dan @alphaceo.id. Itu aja kayaknya, gue udah kebanyakan banget. Kayaknya promosi gue nanti ngalahin promosinya Ko Doni dan Ko Billy dan Thank you sekali lagi, thank you atas waktunya. I'll see you guys at another chance, another time. Stay safe, stay healthy. Semoga bisnisnya lancar aja semuanya, dan keep inspiring. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye.